Pemandangan pegunungan Alpen ini luar biasa. Wow, aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Ah, hah? Tunggu sebentar, apa itu? Suara mengeong yang kudengar? Aku mengikuti suara itu ke sungai yang deras di dekatnya. Dan di sana, terperangkap di batu di tengah-tengahnya, ada seekor kucing yang ketakutan. Oh tidak, kasihan sekali. Aku harus membantunya. Aku segera meraih pohon terdekat, lalu mencondongkan tubuh ke arah batu dengan payung terbuka di sisi lain agar si kucing bisa melompat. Kucing itu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan lompatan. Tapi ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Aku menangkap kucing itu tepat pada waktunya. Tetapi arus yang kuat membuat kucing itu tidak bisa terapung. Dalam keadaan panik, aku berteriak minta tolong. Namun ombak menerjangku dan seteguk air memenuhi mulutku. Dan dalam sekejap, aku merasakan sekelilingku menjadi gelap. Benda apa yang basah dan gatal ini yang menggosok wajahku? Aku membuka mataku dan melihat kucing itu duduk di atasku. Syukurlah dia tidak apa-apa. Tapi, aku di mana? Ini kelihatan seperti rumah pondok pedesaan. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dengan membawa nampan. Siapa kamu? Tenang, akulah yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan kalian berdua. Ternyata, dia kebetulan lewat di tepi sungai sementara kami ditelan arus. Dan dia tidak ragu-ragu langsung terjun untuk menyelamatkan kami, lalu membawa kami kembali ke rumahnya. Oh, terima kasih untuk semuanya. Tentu saja. Ini, makanlah. Jadi, kenapa kamu dan Topaz jatuh ke saluran air? Siapa? Oh, maksudmu kucing itu? Kenapa kamu tahu namanya? Di sini tertulis. Lihat, kalau begitu, kurasa ini bukan kucingmu? Kuberitahu dia bagaimana aku tidak sengaja menemukan Topaz. Jadi, keluarganya pasti tinggal di sekitar sini. Mendengar itu, dia setuju untuk membantuku menemukan pemilik Topaz keesokan harinya. Dia bahkan memberiku tempat tidur untuk malam itu. Lalu keluar dan berkata dia akan tidur di sofa. Tapi sebagai tamu aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Jadi, aku mengambil selimut dan duduk di sebelahnya. Kamu punya tato keren ya? Terlihat seperti planet Mars kecil, kan? Oh, itu tanda lahirku, satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Hans kemudian bercerita kepadaku bahwa dia tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuanya atau kenapa mereka meninggalkannya. Pada usia 18 tahun, dia pindah dari panti asuhan dan datang ke sini untuk menjadi seorang herbalis. Aku merasa kasihan padanya, dan bisa dibilang aku bisa memahaminya. Sendirian itu sulit, tapi memiliki ibu dan ayah tidak akan menjamin kamu bahagia. Aku dilahirkan di keluarga berkecukupan dengan kedua orang tuaku. Tapi masalahnya mereka hanya bersatu karena sebuah perjodohan. Dan mereka saling membenci sejak saat itu. Rumahku selalu terasa dingin dan kosong, dan aku benci tinggal di sana. Jadi, begitu aku lulus SMA, aku mengambil 1 tahun untuk berkeliling dunia. Sebenarnya, Swiss adalah perhentian pertamaku. Harus kuakui, menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti ini. Kurasa Hans merasakan hal yang sama dengan tatapan yang dia berikan padaku. Dia terlihat sangat tersentuh. Keesokan paginya, kami membawa Topaz ke kota untuk bertanya-tanya. Ternyata hari ini adalah festival tahunan mereka. Jadi, banyak orang berdesakan di sepanjang jalan untuk merayakan dan menonton parade tersebut. Hans memegang tanganku agar aku tidak tersesat. Namun entah kenapa kerumunan itu tetap menarikku menjauh. Hingga aku terjebak di antara orang-orang yang berkeringat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Phew, syukurlah aku tidak bisa bernapas di sana. Dan apa kalian tahu? Seorang cowok super tampan dan penuh gaya berdiri di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Saat itulah aku menyadari bagian ekor gaunku robek. Karena ketakutan, aku mencoba menutupinya. Jadi dia mengeluarkan syal sutra dan mengikatkannya di pinggangku. Untuk sesaat, aku terdiam di tempat, begitu kagum dengan perhatiannya. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi. Ada panggilan dari Hans. Dia menyuruhku untuk menemuinya di air mancur. Sedikit masalah, aku tidak tahu di mana tempat itu. Ya, beruntungnya aku, pria gagah ini menawarkan untuk mengantarku ke sana. Kami mengobrol sepanjang jalan dan aku mengetahui namanya Willard. Dia tinggal di kota terdekat dan ada di sini untuk festival. Aku mengatakan aku datang untuk mencari pemilik kucing hilang yang aku temukan. Lalu, ketika aku tunjukkan padanya gambar Topaz, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa kamu yakin ini kucing yang kamu temukan? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, Aku mungkin tahu pemiliknya, tapi aku harus pergi sekarang. Bawalah kucing itu dan temui di sana. Faye, senang bertemu denganmu. Lalu, dia membungkuk untuk mencium punggung tanganku sebelum dia pergi. Manis sekali. Aku menyaksikan dia menghilang ke tengah kerumunan. Berkat Topaz, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kenapa kamu memasang wajah lucu itu? Aku menceritakannya tentang Willard dan meyakinkan untuk ikut bersamaku ke alamat yang tertera di sapu tangan. Dia tampak skeptis pada awalnya, tapi kemudian menyerah. Maksudku, selain ini kita tidak tahu, itu layak dicoba, bukan? Keesokan harinya kami pergi ke tempat yang diberitahukan Willard kepada kami.
Tapi, serius, benarkah ini tempatnya? Kenapa ada barisan orang yang memegang kucing yang hampir mirip dengan Topaz? Mereka bahkan memiliki kerah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku. Dia bilang wanita jutawan yang tinggal di sini telah kehilangan kucing kesayangannya, Topaz. Orang-orang bilang namanya ada di urutan teratas daftar warisannya, dan dia berjanji akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang mengembalikannya dengan selamat. Jadi para penipu ini mencoba menipu pemiliknya dengan membawa beberapa yang mirip Topaz ke sini. Tetapi Madame Primrose bukanlah bodoh. Hah? Madame Primrose? Desainer ikonik dan presiden Wisteria Fashion Corp? Benar. Ya Tuhan! Aku segera menyeret Hans untuk berdiri di barisan. Soalnya impian masa kecilku menjadi seorang perancang busana. Dan tentu saja yang paling aku kagumi tak lain adalah Madame Primrose. Salah satu alasan aku datang ke Swiss adalah untuk mencarinya dan berharap menjadi muridnya. Dan sekarang lihat, apa yang mungkin terjadi? Akhirnya giliran kami, tapi... Aku harus menghentikan kalian sekarang juga. Baiklah, semuanya dengarkan. Madame Primrose tidak akan menerima Topaz apapun mulai sekarang karena dia bosan dengan tipu daya kalian. Jadi, bubarlah. Apa? Kami tidak menunggu setengah hari di sini tanpa hasil. Baiklah, aku akan mencari cara lain untuk masuk. Kami kemudian berjalan mengitari mansion dan menemukan gerbang sampingnya. Lalu saat kami sedang memanjatnya, seorang pelayan menangkap kami. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tampak sedikit genit terhadap Hans. Oh, aku punya ide. Ini kesempatan kita. Ayo sana buat dia menyukaimu. Dia kelihatan bingung pada awalnya, tapi kemudian mengerti maksudnya. Hei, menurutku kamu sangat manis. Hans kemudian mencoba yang terbaik dalam menggoda. Dan begitu dia kelepek-kelepek, aku memintanya untuk membantu kami mengembalikan Topaz ke pemiliknya. Awalnya pelayan itu ragu-ragu, tapi ketika kami bilang kami tidak perlu dibayar atau apapun, dia setuju mengizinkan kami masuk. Kami segera berpencar untuk mencari Madame Primrose. Aku berjalan di lorong yang seperti labirin, lalu tiba-tiba aku bertemu seseorang. Hati-hati! Tunggu, aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Dia teman baruku. Apakah ada masalah? Maaf, Tuan Muda. Itu Willard. Dia datang untuk menyelamatkanku lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda Willard. Kamu tinggal di sini? Kenapa tidak menelpon ketika kamu tiba? Kamu bawa kucingnya? Di mana itu? Berikan padaku sekarang juga. Willard, tenang. Topaz aman. Aku baru tahu pemiliknya adalah Madame Primrose dan... Aku cucunya. Berikan saja kucing itu kepadaku sekarang. Perilaku gelisahnya sepertinya mencurigakan. Aku mundur beberapa langkah darinya, menolak melakukan apa yang dia katakan, lalu berlari. Kamu tidak mengerti. Tepat pada saat itu, Hans dan Madame Primrose muncul. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Tapi yang bisa kulihat saat ini hanyalah Madame Primrose. Dia mendekatiku, memegang tanganku dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Topaz. Ini luar biasa. Tapi kenapa Willard pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Madame Primrose mengundang kami menginap untuk makan malam malam itu. Willard dan ibunya Agneta juga bergabung dengan kami. Madame kemudian memberitahuku betapa berartinya Topaz baginya. 20 tahun lalu, dia kehilangan putranya, Tuan Alvarez, karena kecelakaan mobil. Lalu setahun kemudian cucunya Leroy menghilang. Kesedihannya hampir tak tertahankan, tapi kemudian dia dikaruniai seekor kucing, Topaz. Dan berkat dia mulai sembuh. Ku coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki Willard, cucunya yang luar biasa dengan selera fashion luar biasa yang diwarisi dari neneknya. Namun, yang mengejutkanku, Madame Primrose mengatakan Willard bukanlah cucu kandungnya. Karena Agneta sebenarnya adalah istri kedua Tuan Alvarez dan merupakan ibu tiri dari cucu Leroy yang hilang. Dan Willard adalah putranya dari mantan suaminya. Aku dapat melihat Willard dan ibunya merasa sangat tidak nyaman. Willard pasti merasa sangat terluka karena Madame Primrose tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Lalu alur pemikiranku disela oleh Hans. Kenapa dia tidak menyuruhku untuk memberinya garam saja daripada menempelkan tangan kanannya ke wajahku seperti ini? Tiba-tiba, Agneta menatapnya malu dan menumpahkan anggur ke seluruh meja. Bu, ibu baik-baik saja? Dia tidak menjawab, tapi pergi begitu saja. Aku tahu itu karena dia melihat tanda lahir Hans. Apa ini? Dia tidak sopan sekali. Dia pasti sedang tidak sehat. Aku akan memeriksanya. Jadi aku mengikutinya ke gazebo taman. Disitulah aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Kamu punya satu pekerjaan sederhana. Membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Tunggu, coba tebak. Dia muncul kembali. Aku tersentak kaget dan saat itu sebuah tangan menutup mulutku. Shh, diam.
Oh, tapi yang lebih parah lagi, kucing bodoh itu membawa pulang cucu Leroy yang hilang. Benar sekali, aku melihat tanda lahir Mars itu dengan mataku sendiri. Jika Primrose mengetahui hal ini, tamatlah kita, kamu dengar? Tunggu, jadi Leroy satu-satunya cucu Madam Primrose yang sebenarnya adalah Hans. Dan ibu tirinya adalah orang yang diam-diam mengusirnya. Lebih parah lagi, aku mendengar berita mengejutkan ini bersama putranya. Willard, tenanglah. Apa kamu tahu sesuatu tentang rencananya? Aku tahu ibu berada di belakang hilangnya Topaz. Itu sebabnya aku mencoba membawa kucing itu pergi lebih awal, agar aman darinya. Tapi Leroy juga? Itu sungguh tidak berperasaan. Apa yang harus kulakukan? Dia adalah ibuku. Aku bisa melihat jiwanya yang tulus dan baik hati tersiksa. Dan hatiku sakit karenanya. Aku tahu ini pasti sulit, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Madam Primrose dan memperbaikinya. Itu cara untuk menebus kesalahan ibumu, oke? Dia menatapku dengan matanya yang penuh emosi, dan aku merasakan hatiku berubah menjadi bubur. Namun panggilan telepon dari Hans mengganggu kami. Dia mencariku dan berkata kita harus pergi. Benar, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam taksi kembali ke pondok Hans, aku menceritakan semuanya, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Hahaha, aku Leroy, pewaris seorang jutawan? Oh, ayolah. Aku serius, kamu dibawa ke panti asuhan tepat 19 tahun yang lalu. Dan kalian berdua memiliki tanda lahir yang unik ini. Baiklah, jadi bagaimana jika aku benar-benar cucunya? Aku bahkan tidak mengenalnya dan aku jelas bukan anak orang kaya. Sepanjang hidupmu kamu kesepian. Inilah kesempatanmu untuk menemukan keluarga yang selalu kamu inginkan. Hans terdiam. Sepertinya aku telah mencapai titik lemahnya. Dan dia akhirnya setuju. Kami meminta supir untuk membawa kami kembali ke mansion. Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada jam itu kecuali seorang tukang kebun. Dia membawa kami ke perpustakaan jauh di dalam mansion, membawakan teh dan menyuruh kami menunggu. Beberapa saat kemudian, Hans mulai batuk. Dan wajahnya membengkak. Oh tidak, dia pasti alergi terhadap sesuatu di dalam teh. Karena panik, aku berteriak minta tolong. Dan tukang kebun kembali dan membawa Hans ke mobil. Tapi kemudian sebuah tangan menyekapku dari belakang. Dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan kepala berdebar-debar dan tidak bisa bergerak. Ketika aku mencoba memahami situasinya, aku menyadari bahwa aku diikat ke kursi, mulut dilakban, dikelilingi oleh peralatan medis yang berkarat dan tidak sehat. Dan di sisi lain ruangan, Hans tidak sadarkan diri dan diikat di tempat tidur pasien. Berdiri di sampingnya adalah Agneta dan tukang kebun. Dan seorang pria berblus dengan semacam perkakas di tangannya, hendak melakukan sesuatu pada tanda lahir Hans. Aku mencoba berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, Willard menerobos masuk. Hentikan ini. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggil polisi untuk bisnismu yang tidak memiliki izin. Dan ibu, aku sudah tahu semuanya. Jadi tolong sesali apa yang kamu perbuat. Agneta tampak sangat malu pada dirinya sendiri. Willard, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu harus bisa memahaminya. Kau lihat bagaimana si wanita tua Primrose itu memperlakukanku. Aku sangat sedih, lalu ayahmu menawarkan bantuan kepadaku. Ayah? Maksudmu Tim? Bagaimana dia bisa menjadi ayahku? Jangan jadi munafik, nak. Aku tinggal dan bekerja di sini seperti seorang pelayan agar aku bisa dekat denganmu. Kami lakukan semua ini agar kamu jadi satu-satunya pewaris. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang selesaikan semuanya. Aku tidak bisa, Tim. Menjauhlah dari ibuku. Dasar brengsek, kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu hanya pindah ke sini untuk memanipulasi dia melakukan pekerjaan kotormu. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah menjadi ayahku. Kalau begitu aku saja. Saat dia hendak menghapus tanda lahir Hans, tiba-tiba terdengar suara mengeong dan Topaz muncul, disusul Madam Primrose. Menjauhlah dari cucuku. Kamu berani tinggal di bawah atapku selama ini dan mempermainkan keluargaku? Bawa dia pergi. Untungnya, Hans sadar. Dan dia bertemu kembali dengan neneknya sambil menangis. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Hans memutuskan untuk tinggal di mansion bersama keluarganya yang lama hilang. Dia bahkan menanam kebun herbal di sana untuk mengobati dan menyembuhkan orang, seperti yang selalu dia harapkan. Madam Primrose akhirnya menemukan kedamaian karena sekarang dia telah mendapatkan kembali cucu kesayangannya dan kucing kesayangannya. Dia juga berpikir mungkin dia terlalu keras terhadap Agneta, jadi dia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan apapun terhadapnya. Agneta juga telah meminta maaf, namun ia merasa terlalu malu untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk pindah dari mansion. Willard mengikuti ibunya dan membantunya memulai hidup baru. Bagaimana denganku? Ya, aku mendapatkan hal yang selalu aku impikan, menjadi murid Madam Primrose. Itu adalah hadiahnya kepadaku karena telah membawa kembali kucing dan cucunya. Dan saat ini, aku terlambat berkencan dengan pria yang sangat spesial. Bisa kamu tebak siapa dia?
Sekolah ini sangat membosankan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari mereka, karena beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama denganku. Tapi tahukah kalian hal apa yang paling menyebalkan dalam hidupku? Itu Joy, saudara kembar identikku. Di mata orang tuaku, dia sempurna. Itu sebabnya dia anak kesayangan. Uang sakunya lebih besar dariku. Dan dia bersekolah di sekolah swasta elit sementara aku terjebak di sekolah paling membosankan yang pernah ada. Betapa tidak adilnya. Dengan wajah cemberut aku masuk ke kamarku sambil merengek. Menurutku, memiliki anak perempuan yang identik berarti orang tua kita lupa bahwa sebenarnya kita ada dua. Mereka tidak pernah menjemputku dari sekolah. Jangan konyol, mereka hanya mengajakku mengambil gaunku untuk pesta sekolah. Gaun baru untuk pesta mewah. Sungguh tidak cocok denganmu. Aku bahkan tidak ingin pergi ke pesta. Percayalah pada orang aneh sepertimu untuk tidak menghargai apa yang kamu punya. Jika aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan setiap detik sekolah elitmu itu sebaik-baiknya. Dan jika aku jadi kamu, aku akan menikmati kehidupanku yang bebas tekanan. Kami berdua menghela nafas dan memikirkan kehidupan kami yang melelahkan. Lalu Joy tiba-tiba menoleh ke arahku. Ya Tuhan, Jade, apa kamu mau menjadi aku? Pergi ke sekolahku, lakukan aktivitasku, dan menghadiri pesta. Sungguh ide yang brilian. Kenapa kita nggak pernah kepikiran itu ya? Aku akan menjalani kehidupan mewahnya dan dia akan menjalani kehidupanku yang membosankan. Itu sempurna. Wow, sekolah ini luar biasa. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menavigasi lorong tak berujung untuk mencari loker Joy. Ketemu. Aku melihat sekelompok gadis melambai padaku. Mereka pasti sahabat Joy. Ruth, Nora, dan Nell. Berbeda dengan adikku yang membosankan, mereka terlihat sangat glamor dengan pakaian bermerek mereka. Sungguh kelompok yang berkuasa. Kemanapun kami pergi, semua mata tertuju pada kami. Siswa memberi kami makanan ringan, menyediakan tempat di antrian kafetaria untuk kami, dan membiarkan kami duduk di barisan depan pertandingan bola basket. Gadis-gadis ini sangat menarik. Taruhan aku lebih cocok dengan mereka daripada Joy. Berbicara tentang Joy, entah bagaimana dia mencintai sekolahku yang kuno dan membosankan. Aku belum pernah dengar dia ngomong sesering itu seumur hidupku. Tentang betapa baiknya teman-temanku, betapa mudahnya semua pelajaran, dan betapa kerennya bus sekolah. Teman-teman Joy sangat menyenangkan dan mereka melakukan hal-hal keren. Misalnya, mereka selalu pergi berbelanja dan saling membelikan hadiah mahal tanpa ragu. Suatu ketika, Nora, gadis terkaya di grupnya, tidak segan-segan mendatangi Kate Spade dan membelikan tas tangan baru untuk Ruth. Aku pikir ini cukup luar biasa bagi Nora. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku mempertanyakan dinamika kelompok. Ruth bilang dia suka cupcake red velvet di toko roti dekat rumahku dan dia memintaku untuk membelikannya beberapa. Aku senang melakukannya, tapi keesokan harinya ketika aku membawakan cupcake dan memberitahu harganya, dia tertawa terbahak-bahak. Joy sayangku, aku tidak peduli berapa harganya. Itu urusanmu. Kemudian dia menoleh ke Nora, menunjukkan padanya gambar rok yang lucu tapi mahal dan menyuruhnya memesankannya. Tunggu dulu, apakah dia selalu berpikir bahwa menyuruh kita berkeliling seperti ini bisa diterima? Aku tidak mengerti kenapa seorang kutu buku lugu seperti kakakku mau bergaul dengan kelompok licik ini. Mereka tidak belajar sama sekali. Selama ujian, ketika aku masih melingkari jawabannya secara acak, Ruth terus menendang kursiku dan mendesakku untuk membiarkan dia menyalin pekerjaanku. Dan begitu guru itu melihat kami, dia bahkan merampas lembar jawabanku. Hah? Ada apa dengan sikap itu? Aku melihat sekeliling dan melihat Nora dan Nell juga menyalin makalah gadis lain di luar keinginannya. Kasar. Setelah ujian, Ruth mendatangiku sambil mendesis. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Hah? Kesepakatan? Apa itu? Ya, kurasa aku harus bertahan dengan Ruth selama aku masih menjadi Joy. Jadi aku bisa mengembalikan semuanya padanya dalam kondisi yang kurang lebih sama setelah pesta. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang hanyalah menikmati kehidupan sekolah elit ini, bukan? Jadi aku tidak bergabung dengan Ruth dan antek-anteknya untuk makan siang, melainkan membeli makan dari mesin penjual otomatis yang sangat keren ini. Mereka bahkan punya pizza. Tapi mesinnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya makananku macet, jadi aku menendang dan mengetuknya. Tapi tetap tidak berhasil. Kamu berani bertengkar dengan mesin pizza. Kamu pasti kelaparan. Ya Tuhan. Anak basket ini adalah cowok paling tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku terlalu terpaku pada matanya untuk menyadari bahwa mesin bodoh itu akhirnya mengantarkan makan siangku. Cowok tampan ini kemudian mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungku berdebar kencang. Oh Cupid, kuharap akulah yang dia ambil, bukan pizzanya. Ini dia. Tepat sebelum aku sempat bereaksi, seseorang mengambil nampan itu dan mendorongku ke samping untuk masuk di antara kami. Terima kasih Hayden, mau berbagi makan siang denganku?
Permisi, bagaimana dia bisa mencuri pizza dan cowok ini dariku? Cowok itu mengambil pizzaku darinya dan berkata, Terima kasih, tapi aku ingin berbagi ini dengan gadis imut kelaparan ini. Aku akan membeli minumannya. tunggu, apa dia bertanya padaku? Lalu, iya, 100% iya. Meninggalkan Ruth yang marah di belakang kami berjalan ke meja bangku terdekat. Jadi, dia Hayden, kapten tim bola basket. Kami berbicara banyak tentang buku komik favorit kami, dan bahkan bermain basket sebentar sebelum kelas dimulai. Itu adalah makan siang terbaikku. Sepulang sekolah, aku hendak pergi ketika Ruth menghentikanku. Tidak pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk menjauhi Hayden? Dia bukan orang kaya. Kita punya standar tinggi soal siapa yang pantas berada di dekat kita. Ya? Hah? Bukannya tadi dia kelihatan seperti suka padanya? Tapi sekarang setelah dia menolaknya, dia memutuskan dia tidak layak. Pola pikir gadis ini benar-benar tidak cocok denganku. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada Joy. Kamu harus mendengarkan Ruth. Hayden pasti menjadi berita buruk. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ruth. Kenapa kamu melakukannya? Apakah ini karena kesepakatan yang kamu miliki dengannya? Bukan urusanmu, tapi menjauhlah dari Hayden. Aku tidak mau mendapat masalah. Petunjuk samar ini membuatku gelisah. Tentang apa semua ini? Tapi, apapun kesepakatan antara Joy dan Ruth, aku tidak akan membiarkan hal itu menghalangi berkembangnya kisah cintaku dengan Hayden. Hari ini aku dan Hayden berencana bertemu lagi saat makan siang untuk bermain basket. Aku dengan bersemangat keluar dari kelas seni ketika seorang gadis terjatuh dan lukisannya jatuh di sekitar kakiku. Aku segera mengambilkannya untuknya. Ketika tiba-tiba tangan seorang anak laki-laki menutupi tanganku tepat sebelum seseorang menginjakan kakinya ke tangan kami. Itu adalah Ruth. Dialah yang membuat gadis malang itu tersandung. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk menyakitiku. Tapi Hayden tiba di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hari itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa terlalu malu ketahuan, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapku dengan dengki sebelum pergi. Aku tidak percaya Hayden melakukan itu untukku. Tangannya bengkak, tetapi dia terus memeriksa apakah tanganku baik-baik saja. Bagaimana Ruth bisa begitu kejam? Karena dia mengetahui rahasia buruk semua orang dan dia menggunakannya untuk mengendalikan orang. Joy, dia juga tahu rahasiamu, kan? Tidak? Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli apa rahasianya, dia sudah bertindak kelewatan. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Aku juga. Ngomong-ngomong, aku Kathy. Sejak saat itu, aku tidak lagi bergaul dengan Ruth dan antek-anteknya. Tapi aku tetap diam tentang hal ini kepada Joy karena aku tidak ingin dia panik dan membuat kami bertukar tempat lebih awal. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Hayden, semakin aku merasa menyukainya. Aku ingin mengaku kepadanya siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Setidaknya, belum. Kathy juga sangat baik padaku, dan dia memperkenalkanku pada teman-temannya yang sangat manis. Semuanya sempurna, kecuali nilaiku. Ya, aku juga tidak berani memberitahu Joy tentang hal ini. Nilai belajarku sangat buruk, dan itu benar-benar merusak rekor nilai Ajoy. Sementara itu, Ruth berkali-kali bersikeras bahwa akulah yang harus mengerjakan semua PR, penelitian, dan ujiannya. Tapi ya, aku bahkan tidak bisa nyelesain punyaku. Kamu tahu apa yang aku punya? Oh ya, apa sebenarnya yang kamu punya? Apa ancamannya? Ruth tertegun melihatku membalasnya seperti itu. Ya, sudah cukup. Aku sudah muak. Setelah kelas selesai, dia menunggu di lokerku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang peralatan. Akhirnya, aku bisa mengetahui apa rahasiaku. Ruth menunjukkan padaku video di ponselnya yang memperlihatkan Joy diam-diam memeriksa catatannya selama ujian. Apakah dia curang? Jika kepala sekolah kita melihat ini, aku yakin beasiswa berhargamu akan hilang selamanya. Dan bagaimana dengan gelar pelajarmu yang luar biasa itu? Jadi Ruth menggunakan ini untuk memanipulasi Joy. Apakah dia melakukan hal yang sama pada orang lain? Apa kamu pikir ini membuatku takut? Aku tidak mengira. Aku tahu persis. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan? Tidak, Ruth. Kamulah yang akan kalah. Lakukan apa yang kamu mau dengan klip itu, aku tidak peduli. Jadi, aku pergi, meninggalkan Ruth yang sedang marah. Sejujurnya, aku agak takut. Ya, aku tahu nilai dan hal-hal seperti transkrip akademik sangat penting bagi Joy. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Setelah kelas terakhirku hari itu, hal yang paling aku takuti datang padaku. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya dan menunjukkan video yang membuktikan aku menyontek dalam ujian matematika. Dia sangat kecewa dengan nilai burukku akhir-akhir ini. Dia bahkan bertanya apakah itu karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan kencanku dan pengaruh buruk yang aku sebut teman. Tapi bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa itu hanya ketidakmampuanku sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Joy atau Hayden atau teman-teman baruku. Aku baru saja sampai di pintu kamarku ketika aku mendengar ibu memarahi Joy. Kepala sekolah pasti menelponnya.
Itu semua salahku. Saat ibu keluar kamar, aku bisa merasakan betapa marah dan frustasinya ibu. Joy, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan Ruth menguasaiku. Maksudku kamu, lagi. Aku menunggu Joy melampiaskannya padaku, tapi yang mengejutkanku, dia cukup senang. Tidak apa-apa, menurutku aku harus berterima kasih untuk itu. Aku tidak pernah cukup berani untuk membela diriku sendiri, meskipun aku sangat lelah dibully terus-menerus. Tadinya aku takut, tapi ternyata dimarahi ibu itu tidak seburuk yang kukira. Wali kelasku juga menelponku, tapi dia cuma memberi peringatan dan menyuruhku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Jed, aku bukan Joy yang sempurna lagi. Kemudian Joy cerita padaku tentang tekanan yang dia rasakan untuk menjadi sempurna. Suatu kali, dia bahkan jatuh sakit sebelum ulangan matematika karena terlalu banyak belajar. Karena tidak mempunyai cukup waktu belajar yang layak dan takut mendapat nilai jelek, Joy berbuat curang dan ketahuan serta direkam Ruth sebagai barang bukti. Kami akhirnya memahami satu sama lain dan memutuskan untuk memberi Ruth pelajaran agar berhenti memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kami memata-matai Ruth dan diam-diam merekamnya. Dan coba tebak, ternyata dia tidak sekaya yang selama ini kami kira. Semua barang bermerek yang dimilikinya berasal dari para korban malang yang ia sebut teman. Aku juga merekam Ruth yang memaksa siswa terbaik mengerjakan pekerjaan rumah dan esai untuk anak-anak kaya sementara dia hanya duduk diam mengumpulkan uang. Aku sangat siap untuk memposting video ini secara online, tetapi Joy menghentikanku. Dia bilang kalau kami melakukan ini, kami sama buruknya dengan Ruth. Tapi, dia punya ide yang lebih baik. Dia mengirimkan video tersebut kepada Ruth dan memintanya untuk menghapus semua rahasia siswa. Sebagai imbalannya, kami akan menghapus semua rahasianya. Ruth tentu saja tidak punya pilihan selain menurut. Wow, betapa dewasanya adikku. Hari terakhirku dalam hidup Joy telah tiba. Aku hanya memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum menyerahkan kendali kembali kepada adikku. Sejujurnya, aku agak rindu sekolah normalku dan teman-temanku. Tapi, bagaimana dengan Hayden? Akankah dia tetap ingin mengenalku ketika dia tahu aku berbohong padanya? Aku sedang mencari-cari Hayden ketika aku melihat beberapa gadis jahat mengejek Ruth karena memakai gaun yang lebih murah daripada gaun mereka. Jadi aku langsung menghampiri mereka dan membisikkan ke telinga mereka bahwa aku tahu semua rahasia kotor mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Ruth memandangku dengan malu-malu, menggumamkan terima kasih lalu pergi. Pada saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menggenggam tanganku. Hayden! Wow, kamu keren sekali. Aku tidak sekeren itu, Hayden. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku kemudian menceritakan semuanya padanya, mulai dari bagaimana aku bertukar identitas dengan saudara kembarku, hingga bagaimana aku menghancurkan kehidupan sekolahnya karena sifat kekanak-kanakanku. Kamu tidak merusak apapun. Sebenarnya, kamu membuatnya jadi lebih baik. Jadi, sejak mesin penjual pizza sampai sekarang, semuanya kamu, bukan Joy, kan? Ya, selama ini aku yang melakukannya. Hanya itu yang perlu aku tahu. Lalu dia menarikku untuk memberikan ciuman terbaik yang pernah ada. Sudah hampir garis finish. Sedikit lagi. Ayo Bolt, kita pasti bisa. Ya, kita berhasil lagi. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, pemenangnya adalah aku, Matilda, bersama kudaku, Bolt yang heroik. Ini merupakan kemenangan ketiga kami secara beruntun. Wuhuu! Mungkin ini hanya perlombaan kecil di kampung dengan hadiah sederhana, tapi masih akan sangat membantu peternakan kakek dan nenekku. Sekarang waktunya kuda ini beristirahat. Anak baik Bolt, kau tadi luar biasa sekali di luar sana. Kuda jantan setinggi 16 tangan yang sehat, bulu mengkilap, dan temperamen yang sopan. Astaga, para pedagang kuda bahkan mengikutiku pulang sekarang. Ku ambil segenggam jerami, memutar-mutarnya, dan melemparkannya ke arahnya. Pergilah, aku tak mau uang busukmu. Bolt tidak dijual. Tepat di saat itu, kakekku muncul. Matilda, itu bukan cara untuk bicara pada tamu kehormatan kita. Aku minta maaf atas perilaku cucuku. Dia itu kadang suka meledak-ledak, biasa anak remaja. Oh iya, sudah waktunya makan malam. Silakan bergabung dengan kami menikmati hidangan rumahan. Lewat sini. Hah? Tamu kehormatan? Siapa dia? Oh, ya Tuhan. Ternyata pria itu tak lain adalah Tuan Allen, pimpinan Allsteller Inc. Corp, sponsor tahunan peternakan keluargaku. Mukaku jadi merah padam lalu meminta maaf sebesar-besarnya karena telah bersikap kasar kepadanya. Tak masalah nak, aku suka semangatmu. Kukira ide yang bagus memeriksa peternakan yang kusponsori. Dan kebetulan aku menonton turnamen balapan itu. Oh astaga, kau ternyata bisa balapan ya nak? Tak banyak yang bisa mengatasi lintasan basah dengan kecepatan seperti itu. Kami merasa keberatan karena dia bolos sekolah dan berkompetisi dalam balapan berbahaya seperti itu.
Tapi Mel tidak bersikeras kalau dia adalah bagian dari keluarga ini, jadi itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu kami. Satu-satunya keluarganya yang ada. Pak Allen menatapku dengan tatapan penuh perhatian lalu berkata, Bagaimana kalau begini, sponsor tahunan untuk peternakan kakek nenekmu tetap sama. Dan lebih dari itu, kamu bisa pindah denganku dan mendapat pendidikan yang layak. Apa aku mendengarnya dengan benar? Aku terkesiap. Tapi siapa yang akan merawat kakek nenekku? Sayang, kami masih sehat. Kami bisa jalankan tempat ini dengan baik-baik saja. Itu benar, Matty. Ambillah kesempatanmu. Peluang seperti ini tak datang 2 kali. Tapi bagaimana dengan Bolt? Aku tak bisa pergi tanpanya. Bawa dia juga. Aku punya peternakan kuda kecil di mana dia bisa tinggal. Kau bisa membantu di kandang kuda dan kita bisa sebut itu untuk pembayaran uang sekolahmu, oke? Nah, kurasa semua beres kalau begitu. Yeay! 1 minggu kemudian, Tuan Allen mengirim supirnya untuk menjemputku. Dan babak baru kehidupanku dimulai dari sana. Tunggu. Oh ya Tuhan. Tak mungkin begini. Tuhan Allen bilang itu peternakan kuda yang kecil. Tapi tempat ini besar sekali. Segera saat aku keluar dari mobil, ada gadis seusiaku bergegas mendekat dan memelukku. Matilda, kau akhirnya di sini. Aku ada saudari barumu, Judy. Aku balas menyapanya dengan senyum terlebar. Dia kelihatannya baik sekali. Dia menuntunku ke teras depan di mana Tuan Allen dan seorang wanita sedang menungguku. Ini pasti ibu baruku, tapi kenapa ia memberiku tatapan yang aneh? Sebelum aku bahkan bisa memperkenalkan diriku, dia berbalik dan jalan masuk ke rumah. Mungkin dia tak merasa begitu sehat. Malam itu, aku makan malam yang mewah. Kami ngobrol banyak dan keluarga Allen sepertinya terpesona dengan kehidupan masa kecilku di perkebunan. Terutama Judy dengan 10.000 pertanyaannya. Sis, jadi apa itu benar kalau kau belum pernah bertemu dengan orang tuamu? Ya, ayahku meninggal dalam kecelakaan sebelum aku dilahirkan. Kemudian ibuku juga meninggalkanku ketika aku masih bayi. Saat mendengar itu, Judy dengan lembut menenangkanku, sementara Tuan Allen tersenyum dan berkata, Sekarang, selain kakek nenekmu, kau juga punya kami, keluarga keduamu. Kau punya adik, ayah baru di sini, dan juga ibumu yang peduli. Betul kan sayang? Bu Allen tersentak dan menjatuhkan garpunya. Aku langsung mendekat untuk bertanya, Bu, apa ibu baik-baik saja? Tapi yang membuatku terkejut, dia membentakku. Jangan panggil aku begitu. Dengan perasaan bingung, aku menatap ke arah piringku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha keras untuk mendekati ibu, tapi aku selalu mendapatkan balasan sikap dingin. Suatu kali, melihat Nyonya Allen istirahat di luar, kubawakan dia es kopi. Tapi segera saat dia melihatku datang, diletakkannya topi di atas wajahnya, pura-pura tidur. Di kesempatan lain, aku memuji pakaiannya, tapi dia hanya menegurku, lalu jalan pergi. Aku sangat ingin dia menyukaiku, tapi kurasa itu percuma. Jelas dia membenciku. Tapi paling tidak aku masih punya Judy dan ayah di sisiku. Judy berusaha meyakinkanku kalau ibu orang yang baik, dan dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk bisa mengenalku lebih baik. Sedangkan ayah, tak hanya ia mengirimku ke sekolah terbaik, tapi ia juga menyemangatiku untuk mengikuti minatku. Sepanjang sore ketika aku menyaksikan pacuan kuda dan bertaruh kuda pemenang dengan ayahku sangatlah menyenangkan. Dan saat kulihat kuda-kuda itu berpacu lewat, sebuah ide muncul dalam pikiranku. Bagaimana kalau Bolt dan aku ada di salah satu trek itu, memenangkan lomba dan membawa kembali hadiah yang sangat besar untuk kakek nenekku? Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Jadi suatu kali, dalam perjalanan pulang dari lomba, aku bertanya ke ayah apa boleh aku bertanding. Dan ia bahkan tak ragu menjawab. Kenapa tidak? Kau memang berbakat. Bagaimana kalau kita coba? Oh Tuhan, ini sangat menarik. Ayah angkatku ini yang terbaik dan aku tak sabar untuk memberi yang terbaik dan membuatnya bangga. Setelahnya, ia langsung mencarikanku pelatih pribadi dan tim pelatih serta pengurus yang berdedikasi untuk Bolt. Aku tak pernah merasa begitu bahagia dan Bolt tak pernah terlihat begitu baik. Semuanya begitu hebat kecuali Nyonya Allen yang masih terlihat punya masalah denganku. Tiap kali aku bersiap latihan, dia selalu merengut dan bergumam sesuatu di sela napasnya. Mungkin dia terganggu dengan kenyataan bahwa anak adopsi sepertiku menerima lebih banyak dari yang pantas kuterima atau semacamnya, tapi bagaimanapun juga entah ia suka atau tidak, dengan bakatku, dengan cepat aku segera bangkit jadi pemain baru yang cemerlang. Suatu pagi setelah latihan, Judy menghampiriku dan berkata, Matilda, bisakah kau mengajariku cara menunggang kuda? Ini mungkin sedikit menakutkan untuk pertama kali. Apa kau yakin mau mencobanya? Iya. Kumohon, kalau aku tahu cara menunggangnya, aku bisa habiskan lebih banyak waktu dengan ayah, sama sepertimu. Kulihat wajahnya yang seperti malaikat dan penuh harap. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Jadi aku membantunya naik ke Bolt dan mengajarinya bagaimana cara memegang tali kekang dan melakukan beberapa perintah. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba Nyonya Allen keluar entah dari mana dan berteriak. Apa yang kau lakukan, Judy? Turunlah sekarang juga.
Terkejut, Judy salah memperkirakan gerakannya dan terjatuh dari Bolt. Saat kami berdua bergegas mendekat untuk memeriksanya, Nyonya Allen menarikku ke samping yang membuatku jatuh terduduk. Apa kau tahu betapa pentingnya kaki bagi seorang penari balet? Apa kau berniat merusak masa depannya? Sebelum aku bisa menjawab, dia membentak. Dasar anak tak becus, menyingkir dari pandanganku. Hanya beberapa goresan dan memar. Kenapa dia begitu serius akan hal itu? Dan tak becus? Baiklah, akan kutunjukkan padanya apa yang anak tak becus bisa lakukan. Sejak saat itu, aku terus melakukan perlombaan, memenangkan beberapa hadiah kecil dan menengah. Kukirim hampir semua hadiah kemenanganku untuk membantu kakek nenekku dan sisanya untuk membelikan untuk diriku sendiri dan Judy sesuatu yang menyenangkan. Suatu hari setelah makan malam, ayah memanggilku untuk ke kantornya dan memberitahu kalau 2 pertandingan terbesar di tahun ini, Grand Shields dan Royal Silverport, akan datang dalam 2 minggu. Dan ayah sudah mendaftarkan aku dan Bolt untuk itu. Tapi 2 perlombaan itu hanya selisih 1 minggu, yang mana akan terlalu berat untuk Bolt, karena perlombaan terakhir sepertinya membuatnya kelelahan. Kukatakan ini ke ayah, tapi ia bersikukuh kalau Bolt akan bisa mengatasinya. Aku tak ingin mengecewakan ayah, tapi aku juga tak mau menyakiti Bolt. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Saat aku keluar dari ruangan, aku melompat kaget. Di sana, di depanku adalah Nyonya Allen yang berwajah dingin. Ia meraih lenganku dan menarikku masuk ke ruangan lain. Kau tak bisa berkompetisi pada lomba-lomba ini. Ini berbeda dari event amatirmu biasanya. Kau tak cukup baik dan kau hanya akan mempermalukan keluarga kita. Apa kau menguping percakapanku dengan ayah? Dengar, Anda ini bukan ibuku, jadi Anda tak bisa menyuruhku berbuat apa. Pastinya aku akan ikut lomba. Kemudian aku bergegas keluar dari sana. Pagi sekali saat lomba yang pertama, aku hendak ke kandang untuk memeriksa Bolt. Saat aku menangkap basah, 1 dari 2 pembantu Nyonya Allen sedang menyelinap keluar dari sana. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku pergi memeriksanya dan... Ini bukan Bolt. Apa yang sudah Nyonya Allen lakukan ke kudaku? Tepat di saat itu, Tuan Allen masuk dengan seorang dokter hewan. Kukatakan padanya apa yang baru saja kulihat dan dia bergumam. Wanita itu berani menentangku, Aku akan pastikan dia menerima balasannya kali ini. Kemudian ayah menoleh padaku dan berkata, Serahkan padaku, akan kucari Bolt. Pergilah istirahat dan siapkan dirimu untuk perlombaan itu. Aku tak pernah melihatnya setegas ini sebelumnya, jadi aku hanya mengangguk cemas. Terlepas semua drama itu, aku tetap berhasil membawa pulang gelar Grand Shields Championship. Luar biasa kan? Bagaimanapun, aku tak bisa benar-benar menikmati kemenangan karena satu hal masih membekas di benakku. Nyonya Allen telah menghilang selama 4 hari terakhir. Apa mungkin ayah telah melakukan sesuatu padanya? Hei Judy, apa Nyonya Allen memberitahu ia akan pergi ke suatu tempat? Ayah bilang padaku kalau ibu sangat stres akhir-akhir ini. Jadi ia mengaturkan agar ibu pergi ke villa Tante Anna beristirahat. Oh, sepertinya apa yang ayah katakan waktu itu hanya ekspresi kemarahan. Paling tidak kekhawatiranku berkurang 1. Kalian tahu, kekhawatiran utamaku saat ini adalah Bolt, karena kesehatannya jelas memburuk sejak perlombaan sebelumnya. Dokter hewan bilang dia baik-baik saja, tapi dari nafas berat Bolt aku tahu ada yang tak beres. Seminggu berlalu, dan hari turnamen kedua akhirnya tiba. Sementara dokter hewan memeriksa Bolt sebelum perlombaan, ayah tiba-tiba menarikku ke samping. Kita harus menang di pertandingan ini. Aku berharap banyak padamu. Entah aku punya perasaan buruk soal ini, tapi aku masih mengangguk dan meyakinkannya kalau aku akan melakukan yang terbaik. Perlombaan itu segera dimulai, semuanya terkendali. Aku sudah siap untuk itu. Tapi, tunggu. Kenapa Judy terlihat sangat kebingungan? Mary, ibu tak sedang liburan. Dia di gudang. Ayah menguncinya di sana karena dia tahu apa yang ayah sedang lakukan. Ia memberi doping ke Bolt. Apa yang dibicarakannya? Apa mungkin dokter hewan yang datang sebelumnya? Apa dia sedang memberi obat doping tadi? Tapi, tak mungkin. Jika ada yang ingin menyakitiku dan Bolt, itu Nyonya Allen, bukan ayah. Dengar, ibu hanya menukar Bolt waktu itu untuk melindungimu. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, kulihat seorang laki-laki membungkam mulut Judy dan menariknya pergi. Kemudian ada suara yang berbisik di telingaku. Hanya kurang 1 pertandingan lagi. Tetaplah tutup mulut dan lakukan yang terbaik. Jika kau kalah, aku bisa membuat semuanya sangat tak nyaman untukmu dan untuk kakek nenekmu. Mengerti? Sekarang naik ke kuda itu. Rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Aku merasa seperti akan muntah. Bagaimana bisa pria yang peduli dan baik yang kusebut ayah ini ternyata adalah sebuah kebohongan? Sinyal pertandingan berbunyi. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa biarkan pria jahat itu mendapatkan apa yang dia mau. Jadi, kututup mataku dan aku tetap diam. Apa yang sedang kau mainkan? Lari! Lari sekarang! Tuan Allen menggila dan bergegas mendatangiku. Tapi tepat di saat itu, panitia muncul dan memintaku untuk membawa Bolt untuk pemeriksaan kesehatan.
Mereka menuntun Bolt pergi dan membawaku dan Tuan Allen ke kantornya, di mana aku sangat terkejut melihat wajah panik Nyonya Allen memeluk Judy. Ternyata Judy sudah membebaskan ibunya dari ruangan yang telah dikunci Tuan Allen. Kemudian ia langsung mendatangiku dan menyerahkan padaku dokumen-dokumen yang memberatkan kepada panitia tentang tindakan korupsi suaminya. Tuan Allen melotot padaku dan berteriak, "Aku harus membesarkanmu tanpa keuntungan apapun hanya karena dia. Sekarang giliranmu untuk membayarnya." Kemudian ia langsung menerjangku. Tapi Nyonya Allen dengan cepat melindungiku dan mendorongnya menjauh, dan salah satu dari panitia menahannya. "Jangan berani kau menyakiti putriku." "Hah? Putriku?" Nyonya Allen memandangku dengan matanya yang basah. "Sayang, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku memainkan cangkir kopi yang ada di tanganku dan menatap ke bawah, sementara Nyonya Allen memberitahuku sisi dari ceritanya. Ternyata, ia memang ibu kandungku. Apa kalian bisa percaya itu? Setelah ayah meninggal dalam keadaannya yang rapuh, ibu jatuh hati pada pesona Tuan Allen yang dipaksakan dan kata-kata palsunya. Tapi segera ia menunjukkan wajah aslinya dan dengan tega memisahkanku dan ibuku setelah mereka menikah. Itulah kenapa ia hanya bisa diam-diam mengirim uang ke perkebunan di peternakan di bawah nama Tuan Allen. Ibu juga mengenaliku sejak awal, tapi ia tak mengatakan apapun karena dia tahu kalau Tuan Allen mengadopsiku hanya untuk mendapatkan Bolt, kuda yang bisa membuatnya memenangkan beberapa taruhan tak jelas. Jika aku tahu kebenarannya dan memberontak terhadapnya, dia akan mencelakaiku. Aku sangat menyesal selama bertahun-tahun, terutama beberapa bulan terakhir yang begitu berat untukku. Harus memperlakukan putriku dengan sangat buruk, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjauhkanmu darinya, dari rumah busuk ini. Aku tak ingin kau berada dalam bahaya, seperti bagaimana ayah kandungmu dulu saat bekerja untuknya. Tolong maafkan aku, Matilda. Air mata terus mengalir di pipiku. Ternyata aku selalu punya ibu yang menjagaku. Ibu menarikku untuk memelukku erat. "Ibu!" Aku mendekap erat ibuku. "Aku sangat menyayangi dan merindukanmu. Tolong maafkan aku." Aku mendongak menatapnya dan tersenyum. "Ya, tentu saja. Aku sangat senang memiliki ibu kembali dalam hidupku. Ibu dan adik terbaik yang bisa kuharapkan." Aku sedang duduk di tempatku yang biasa di ruang rekreasi selama waktu istirahat. Tentu saja sedang coding. Mataku terpaku pada MacBook Pro-ku ketika tiba-tiba Evelyn, sahabatku, menerobos masuk dan masuk berlari ke arah sekelompok cewek. Dia lagi. "Teman-teman, aku punya berita besar. Kalian semua kenal Helen kan, si cheerleader? Kay, dia sangat menyukai Dean. Jadi dia pergi ke loker. Dan katanya, ya, sekarang coba tebak. Aku baru saja melihat mereka di lorong berciuman. Hah, para tukang tubir ini akan mempercayai apapun. Bingung? Biar kuringkas untuk kalian. Mereka membicarakan tentang loker misterius yang terletak di gang belakang sekolah. Bagian yang menyeramkan adalah ia benar-benar dapat berbicara dan meramalkan pasangan cinta masa depan kalian. Agar berhasil, kalian harus datang ke loker antara jam 6 dan 7 malam. Ketuk tepat 3 kali dan ucapkan mantra. "Mawar itu merah, violet itu biru. Di dunia cinta, hanya kita berdua." Lalu, tanyakan apakah kamu dan orang yang kalian sukai cocok. Jika loker mengatakan ya, maka selamat. Tetapi jika tidak, sayang sekali kalian kurang beruntung. Ini buktinya, loker itu pasti memiliki semacam kekuatan ramalan. Tentu saja, apa kalian tahu kenapa? Karena loker itu dirasuki oleh roh yang mabuk cinta. Ya ampun, andai saja anak-anak naif ini tahu yang sebenarnya. Loker mistis yang sangat mereka puja sebenarnya adalah produk IT canggih yang dalangnya adalah aku. Tidak akan ada yang menyangkakan. Ngomong-ngomong, namaku Karina. Tapi orang-orang sering memanggilku gadis robot karena aku seorang jenius teknologi yang sangat keren. Tapi anak-anak seusiaku tidak menghargai bakatku karena mereka sepertinya cuma peduli pada cinta. Terutama si Alicia yang di sana. Dia membenci IT dan berasumsi bahwa siapapun yang terlibat di dalamnya adalah kulkas dingin yang tidak pernah memiliki hubungan. Jadi, sebagai seorang ahli teknologi, aku harus membuat rencana cemerlang untuk membuktikan bahwa dia salah. Aku menghabiskan setiap waktu luang yang aku punya untuk coding. Aku meretas sistem sekolah untuk mengumpulkan informasi siswa seperti zodiak, golongan darah, hobi, dan orientasi karir. Lalu, aku menggunakan ini sebagai database untuk membuat kalkulator kecocokan cinta. Dan begitulah gagasan pertamaku lahir. Mudah sekali. Penggunaannya sederhana,
Yang harus aku lakukan hanyalah memasukkan 2 nama dan loker itu akan menunjukkan ya atau tidak. Mengetahui seberapa besar teman-temanku percaya pada hal-hal spiritual, aku menyusun rencana lokerku. Aku menemukan loker berkarat ini di gang buntu di belakang sekolah kami. Menempelkan walkie-talkie di dalamnya dengan lem super, menguncinya dengan baik, lalu dan walkie-talkie lainnya di tangan. Aku tinggal di ruang peralatan sekolah yang cukup nyaman untuk berada di sisi lain dinding. Yang lebih menarik lagi, aku bahkan menggunakan aplikasi pengubah suara untuk mendapatkan nada berhantu yang sempurna. Lalu, aku secara anonim menyebarkan rumor tentang kekuatan magis loker itu ke blog sekolah. Trikku dengan cepat berhasil, dan sejak hari peluncuran, 15 pasangan telah berhasil dijodohkan. Apa kalian bisa membayangkan? Cinta sejati? Oh, ayolah, itu semuanya tergantung pada algoritma sederhana. Itu saja. Tapi, satu hal lagi, aku belum memberitahu Evelyn tentang ini. Ya, aku suka dia, tapi dia bukan yang terbaik dalam menyimpan rahasia. Tepatnya, dia adalah seorang tukang gosip sejati yang mau tidak mau menyebarkan gosip apapun yang dia dengar ke seluruh sekolah. Bagaimanapun, aku perlu menguji apakah lokernya benar-benar berfungsi terlebih dahulu. Lalu aku akan memberitahunya, mungkin saat aku berhasil menjodohkan 20 pasangan. Untungnya, menjaga rahasia yang satu ini darinya ternyata mudah. Karena perhatiannya tertuju pada kekasihnya, Jess, cowok keren di sekolah. Di matanya, Jess seperti malaikat atau semacamnya. Sepertinya aku satu-satunya yang tidak memandangnya seperti itu. Suatu malam, aku sedang mengambil giliran loker saat aku mendengar suara yang aku kenal. Suara Evelyn. Ya ampun, aku sudah bisa menebak dia ingin bertanya tentang dia dan Jess. Algoritma mengatakan iya. Dan aku bisa mendengar Evelyn berteriak kegirangan saat pengumuman itu. Baiklah, kalau dia senang, aku pun senang. Tapi itu tidak berlangsung lama. 1 jam kemudian, saat aku mau pergi, lebih banyak langkah kaki datang ke arah loker dan aku mendengar ketukan di atasnya. Mawar itu merah, violet itu biru. Tunggu sebentar. Jess, apa yang dilakukan di sini? Apa aku cocok pacaran dengan Karina? Apa? Tidak mungkin. Apa ada sesuatu yang mengenai kepalanya? Aku langsung bilang tidak. Tidak perlu kalkulator untuk itu. Awalnya dia diam, tapi kemudian bertanya lagi apakah aku mau jadi pacarnya. Jawabannya tetap tidak. Dia bertanya lagi dan lagi pada loker, tetapi tidak. Astaga, ada apa dengan orang ini? Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Evelyn memakai gaun ungu keberuntungannya. Oh, tidak. Apakah dia akan mengaku pada Jess? Aku harus menghentikan ini. Hei, aku ada urusan darurat. Kamu harus ikut denganku. Karina, apa yang kamu lakukan? Tapi sudah terlambat saat Jess mendekati kami. Hei, sedang apa kamu? Tarik tambang? Oh, menurutku kamu ngacak-ngacak rambutmu. Sini, aku mau. Astaga, dia terlalu dekat. Dan yang paling parah adalah Evelyn melihat semuanya. Tepat pada saat itu, bel berbunyi dan dia berangkat ke kelas. Jess, si bodoh ini. Loker sudah mengatakan tidak dan di sanalah dia mengacaukan semuanya. Sekarang aku harus menunggu sampai kelas berakhir untuk menjelaskan semuanya kepada Evelyn. Tapi segalanya tidak semudah itu karena setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia menatapku dengan bingung lalu bergegas pergi. Suatu kali aku berhasil menghubunginya, tetapi kemudian, ya, kalian bisa menebaknya. Jess yang tidak tahu malu muncul dan merusak percakapan. Astaga, lintah ini tidak berhenti menggangguku. Di kelas matematika, dia meminta gurunya untuk mengizinkan dia berpindah kelompok Evelyn ke kelompokku. Karena dia tiba-tiba ingin aku mengajarinya. Bagian terburuknya adalah semakin aku mencoba mengabaikannya, dia seperti semakin tertarik padaku. Hingga suatu hari, saat aku sedang melarikan diri darinya, aku menabrak seseorang. Itu adalah anak kepala sekolah, Killian. Ya ampun, aku yakin aku dalam masalah lagi, tapi kamu itu mengganggunya, hentikan. Apakah Killian baru saja membelaku? Tapi, itu tentu saja membuat Jess marah. Itu bukan urusanmu. Maaf, ini perpustakaan, bukan klub teater. Diam atau keluar. Syukurlah aku bisa keluar dari sana. Tapi, kalau dipikir-pikir, itu adalah hal aneh yang dilakukan Killian yang biasanya berwajah tegas. Terserahlah. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Sejauh ini,
Loker telah berhasil meramalkan 19 pasangan. Aku hanya memerlukan satu jodoh lagi agar aku bisa dengan bangga mempublikasikan penemuanku dan voila! Aplikasiku akan mengubah dunia kencan di seluruh dunia. Ini dia, klienku yang ke-20. Tunggu, bukankah itu Kilian? Dan coba tebak siapa yang dia tanyakan. Ya, aku. Mungkin semua orang benar tentang julukan gadis robot. Karena selama ini aku tidak tahu apa-apa tentang Jess. Dan sekarang, Kilian. Aku memasukkan datanya dan hasilnya tidak. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika aku pacaran dengan Kilian? Apakah itu akan membuat Jess menyerah dan berhenti menggangguku dan Evelyn tidak akan menjaga jarak dariku lagi? Sudah diputuskan. Lokernya berbunyi, iya. Senin pagi aku berada di ruang belajar mengerjakan proyek kelompok matematika bersama Jess ketika sebuah catatan diberikan kepadaku. Hei, aku tahu ini cukup mendadak, tapi maukah kamu pergi bersamaku hari Sabtu jam 3 sore? Kilian. Aku mengintipnya dan melihatnya tersenyum untuk pertama kalinya. Oke, aku hendak menulis jawabanku ketika Jess mengambil catatan itu. Membacanya, lalu menatap lurus ke arah Kilian. Kamu, aku, ayo keluar. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Aku diam-diam mengikuti mereka ke lorong, tetapi Evelyn muncul tepat di belakangku dan memberi isyarat agar aku diam. Saat itulah aku mendengar Jess menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Kilian. Tidak ada apa-apa, cuma loker cinta terkenal yang melamarkan Karina dan aku akan bersama. Jess terkejut untuk berbicara ketika wajahnya berubah menjadi ungu karena marah. Jadi tidak ada yang terjadi antara kamu dan Jess? Tentu saja tidak. Aku sudah mencoba memberitahumu hal itu selama ini. Kamu sudah mendengar semuanya? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Jadi, bagaimana menurutmu tentang tanggalnya? Tentu, aku ingin sekali. Aku bisa melihat Jess marah besar di belakang. Tapi apa yang bisa dia lakukan selain menahan amarahnya dan pergi begitu saja? Haha, masalah terpecahkan. Hari Sabtu tiba dan Kilian menjemputku untuk kencan kami. Dia bahkan meminta persetujuan orang tuaku, lalu membukakan pintu mobil untukku seperti pria sejati. Sejujurnya, aku agak gugup, tapi dia sangat pandai menghiburku. Dia kemudian membawaku ke drive-thru es krim yang sangat keren ini. Dan kebetulan, kami memilih rasa yang sama, butter pecan. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Dan apa kalian tahu apa bagian terbaiknya? Perhentian terakhir kami adalah planetarium. Kami duduk berdampingan, di bawah langit berkilauan bertabur bintang. Wow, kencan ini lebih baik dari yang kuharapkan. Aku melihat sisi baru dari dirinya, yang begitu hangat dan penuh perhatian. Berada bersamanya membuatku merasa senang. Mungkin algoritmanya kurang akurat, kan? Memang dikatakan bahwa Kilian dan aku tidak akan pernah menjadi pasangan. Tapi apa yang aku rasakan kemudian membuktikan sebaliknya. Aku masih melamun ketika alarmku tiba-tiba berbunyi. Sudah 5.15? Benar, aku harus pergi ke loker dan mengganti baterai walkie-talkie. Jadi aku segera pamit pada Kilian lalu lari ke gang. Saat aku membuka loker untuk mengeluarkan walkie-talkie, Karina, apa kamu membuka loker? Bagaimana? Kecuali kamu. Oh, aku tidak tahu caranya tapi kamu benar-benar menipu seluruh sekolah. Aku membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak terlalu panik, aku tidak akan memberitahu siapapun. Itu saja, selama kamu menjadi pacarku. Kenapa kamu sangat terobsesi denganku? Kamu bisa pacaran dengan siapapun. Kenapa aku? Karena kamu berbeda sayang, kamu menarik dan entah bagaimana tidak mudah terpengaruh olehku. Sehingga menjadikanmu sangat menantang. Bajingan ini membuatku ingin muntah. Dia bisa mengeksposku semaunya, tapi aku tidak akan pernah mendekatinya lagi. Aku mendorong melewatinya untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia meraih tanganku dan mencoba memaksaku ke pelukannya. Lepaskan aku, dasar gila. Aku tidak pernah bermaksud untuk menjadi seperti ini. Aku hanya ingin membuktikan bahwa data adalah kekuatan pendorong kompatibilitas. Tapi mungkinkah aku salah? Aku memutuskan sudah waktunya untuk mengakui semuanya kepada Evelyn sebelum Jess memberitahunya terlebih dahulu. Hanya keesokan paginya ketika aku tiba untuk menjemputnya seperti biasa, ibunya memberitahuku bahwa dia sudah pergi. Apakah ada sesuatu yang tidak ku ketahui?
Aku menyalakan notifikasi ponselku dan saat itulah aku melihatnya. Alicia telah memposting foto Jess yang sedang menarikku, tapi sudutnya membuatnya tampak seperti dalam kata-kata Alicia, kami berciuman. Hah? Jadi itulah alasan kenapa Evelyn tidak ingin bertemu denganku. Dan apa pendapat kalian tentang ini? Aku tiba di sekolah tepat ketika kalian keluar dari mobilnya. Aku bergegas ke arahnya dan saat mata kami bertemu, aku bisa melihat dia sangat terluka. Lalu dia berbalik dan pergi. Tanpa berpikir panjang, aku menyusulnya dan aku mencurahkan isi hatiku dan memberitahunya bahwa akulah orang di balik loker. Bagaimana aku terlibat dengan Jess karena Evelyn dan bagaimana aku berbohong padanya saat dia pergi ke loker. Tapi saat itulah aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan terhadap seseorang, padamu. Maaf, kamu dalang di balik loker cinta? Mustahil. Astaga, aku sangat senang bisa mengungkap semua rahasiaku. Kalau begitu, kita punya masalah besar. Evelyn kemudian mengantarku menyusuri koridor, dan yang kulihat hanyalah kekacauan belaka. Orang-orang menangis, berdebat, dan bahkan berkelahi karena loker itu. Sepasang suami istri sedang putus cinta dengan penuh air mata karena loker menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya berpisah. Di sudut lain, dua gadis sedang berkelahi karena loker mencocokkan mereka dengan pria yang sama. Seorang anak laki-laki memecahkan barang-barang karena marah karena loker itu tidak cocok dengan orang yang disukainya. Seluruh lobi bergema dengan kata-kata loker cinta. Astaga, kenapa aku bisa begitu lupa akan hal ini sebelumnya? Aku terlalu sibuk dengan masalahku sendiri hingga mengabaikan konsekuensi dari loker yang kubuat. Ini salah, sangat salah. Aku harus menutup loker sekarang juga. Aku mengobrak-abrik tasku untuk menemukan MacBookku, tapi ini adalah hasil karyaku, gagasan pertamaku. Tidak, aku harus melakukan ini. Ya, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Teknologi tidak boleh digunakan untuk memprediksi perasaan seseorang. Aku telah belajar dari pengalaman pahit untuk tidak lagi mengacaukan hubungan siapapun. Dan bahwa cinta tidak pernah sederhana. Kalian tidak memerlukan objek misterius dunia spiritual untuk memberitahu kalian siapa yang akan kalian pacari. Kalian cuma perlu mencobanya sendiri. Nah, sudah 3 bulan sejak aku menutup loker cinta terkenal itu. Sekarang semuanya akhirnya kembali normal. Dan coba tebak, aku punya pacar. Yap, aku dan kalian baru resmi jadian minggu lalu. Evelyn tidak menyukai Jess lagi. Dia bersumpah tidak akan lagi mengejar cowok tampan brengsek dan sok itu. Sebaliknya, dia hanya akan menunggu cowok yang tepat datang. Tentang loker cinta, ketika orang-orang menyadari bahwa itu tidak berfungsi lagi, spekulasi tersebar luas. Favorit pribadiku adalah bahwa roh gentayangannya telah menemukan kedamaian dan pergi. Tapi tetap saja, sesekali aku mendengar seseorang bergosip tentang loker cinta berhantu yang pernah menjungkir balikan seluruh sekolah. Dan mau tak mau aku merasa merinding. Aku tak percaya aku berdiri di sini, di tengah hiruk-pikuk konser ini dengan kerumunan penggemar gila menyoraki si Isaac ini. Yang aku bahkan tak peduli sama sekali. Hai, oh iya, namaku Hazel. Saat aku setuju dengan teman-temanku untuk melakukan perjalanan darat ini menuju ke Carolina untuk datang ke festival skydiving, nah, ini tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu mereka, Ivy dan Zoe. Cewek-cewek yang menipuku mengira ini konser idola mereka adalah pembukaan festival tersebut. Di sanalah aku, bersemangat menunggu pertunjukan udara yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, aku terjebak di kumpulan penggemar ini. Kenapa mereka sangat berisik? Pendengaranku sebaiknya tak rusak permanen karena ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, menjadi satu-satunya yang tenang di sini, mereka menempatkanku bertanggung jawab atas fancam mereka. Parahnya lagi, kenapa ku pesan hoodie custom yang serasi untuk kami semua? Itu membuatku terlihat seolah jadi bagian dari grupis ini. Akhirnya kebisingan ini usai. Tapi aku terjebak di antara penggemar yang jalannya lamban. Dan di mana teman-temanku? Aku bahkan tak bisa menelpon mereka karena bateraiku habis. Aku akan naik taksi kembali ke persewaan Airbnb kami saja, lalu menghubungi mereka dari sana. Toh aku terlalu lelah. Mari keluar saja dari tempat ini sesegera mungkin. Lupakan malam yang rusuh ini, karena aku akan menikmati pemandangan dunia dari atas di festival musim gugur yang asli besok. Dan itu yang terpenting. Wah, festival ini menyediakan segalanya untuk acara. Mulai dari pelayanan yang penuh perhatian, live musik luar biasa, dan makanan enak. Sangat sepadan dengan bertahan di konser mengerikan itu. Semuanya berjalan sangat baik.
Hingga kulihat wajah panik Ivy. Girls, ini soal Isaac kesayangan kita. Setelah konser kemarin malam, dia menghilang dengan seorang gadis misterius. Lihat Udi ini. Apa itu terlihat familiar untukmu? Oh ya Tuhan, itu salah satu dari hoodie kostum kelompok kami. Apa mungkin? Aku bisa lihat lirikan curiga Zoe kepadaku dan Ivy. Untuk apa tatapan itu? Apa kau menuduhku? Ya, terserahlah. Bukan aku. Itu yang pasti. Ivy, kau terlalu lama untuk kembali ke mobil kemarin malam. Sedangkan kau Hazel, kau tak bisa dihubungi lama sekali. Astaga, bateraiku mati. Aku sudah bilang ke kalian itu. Dan aku tak punya urusan dengan idola kesayangan kalian. Lagi pula, jika salah satu dari kita kabur dengannya, maka kecil kemungkinan kita sedang berdiri di sini ya kan? Oh iya, kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling curiga kalau kalian mau. Tapi aku akan pergi skydiving. Lalu aku bergegas pergi. Aku sangat frustrasi aku sudah terseret ke dalam masalah ini. Ponselku mati berkat fancam bodoh mereka. Cukup sudah. Mari kita lupakan saja. Aku tak akan biarkan apapun merusak momen ini. Guys, lihat. Aku berada di antara kumpulan awan. 10.000 kaki di atas permukaan tanah dan nafasku rasanya benar-benar diambil. Tak peduli berapa kali pun sudah kulakukan ini, rasanya tetap semenegangkan seperti saat pertama. Adrenalin yang terpacu ini sungguh luar biasa. Wah, itu menakjubkan. Syukur aku berhasil mengambil beberapa rekaman spektakuler dari kota Chester yang cantik. Tunggu dulu. Saat aku hampir mendarat, kameraku menangkap wajah yang tak asing. Zoe. Bukankah dia seharusnya bersiap terbang? Jadi kenapa dia ngobrol dengan seseorang di parkiran? Sungguh aneh. Melihat lebih dekat, pria asing itu adalah Isaac, penyanyi yang menghilang itu. Aku tak salah lihat kan? Aku langsung menelpon Ivy dan kami segera lari ke parkiran. Kena kau. Kau sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. Isaac, apa ini sungguhan? Jadi, kaulah yang melarikan diri dengannya kemarin malam? Zoe tak bisa berkata-kata saat itu dan terus menghindari kontak mata dengan kami. Tapi akhirnya, di bawah pertanyaan tajam Ivy, dia akhirnya berbicara dan ceritakan semuanya kepada kami. Jadi, kemarin malam saat kami terpisah dalam kekacauan pasca konser, Zoe sedang berusaha temukan kami saat dia tak sengaja menabrak cowok yang sedang menyamar. Coba tebak. Yap, tak lain adalah Isaac McGuire dalam wujud aslinya. Dia hampir meneriakkan namanya, jadi dia langsung menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Menyadari kalau Isaac sedang dikejar, Zoe kemudian memasang tudung hoodie-nya untuk menutupi wajahnya dan mengikutinya tanpa bertanya. Jadwal yang padat ini terlalu berlebihan. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku punya waktu yang cukup untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat. Dan aku tak peduli. Tapi Ivy benar-benar terlihat seperti akan menitikkan air mata untuk idolanya yang malang itu. Ya, kalian lihat? Ini darurat. Aku tak bisa tidak membantunya. Kemudian kami sudah berpisah jalan kemarin malam, tapi manajerku berhasil melacakku, jadi kami harus segera kabur. Yang kupunya hanyalah ponsel ini, jadi aku sangat butuh bantuan kalian. Dan itulah saat kami mulai mendengar bisik-bisik. Seseorang sepertinya mengenali Isaac, jadi tanpa menunda, kami langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, siapa yang duduk di sebelahku? Astaga! Make up cewek ini sangat mencolok dan parfumnya sangat kuat sampai tenggorokanku tersumbat. Siren, kau Siren kan? Oh, aku mengagumi chemistry-mu dengan Isaac di film. Sepertinya kalian dilahirkan untuk satu sama lain. Tapi, tunggu, apa kalian berdua kabur bersama? Ternyata cewek flamboyan itu adalah Siren, artis baru yang main film dengan Isaac. Melihat caranya tersipu sementara Isaac tetap diam, aku tak menyangkalnya. Sudah jelas mereka adalah pasangan yang membawa romantisme mereka di luar layar. Jadwal padat, kelelahan, omong kosong. Jelas, dia hanya membuat alasan untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya. Oh astaga, kau bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Wajahmu adalah berkah dari surga. OMG, Ivy perlu hentikan itu. Dilihat dari wajah sok Siren, dia jelas sudah cukup besar kepala tanpa perlu disanjung lagi. Tapi tidak, Ivy terus membanjirinya dengan pujian. Maksudku, apa dia serius sesuka itu dengan aktris ini? Hidungmu sangat cantik dari dekat. Dari mana kau dapatkan operasi hidungmu? Mendengar itu, Siren langsung berhenti tersenyum dan menutupi hidungnya dengan kesal, yang hampir membuatku tertawa.
Operasi meruncingkan dagu, filler bibir, operasi hidung. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan wajah kaku begitu? Maaf sudah merepotkan semua. Tapi tinggal di hotel bukan ide yang bagus sekarang. Bisakah kalian bantu kami mencari akomodasi alternatif? Ya. Aku menawarkan diri untuk membantu kalian berdua. Kulihat dengan jijik saat Ivy dan Zoe dengan panik menelpon dan mengirim pesan ke kenalan mereka. Tapi tak seorang pun bisa membantu. Tiba-tiba Ivy menoleh padaku dan memberiku tatapan memelas. Hazel, kau harapan terakhir kami. Kau harus membantu kami. Please. Oh, tidak lagi. Ivy tahu aku tak bisa berkata tidak padanya saat dia memasang wajah memelas itu. Oke, baiklah. Meski tak ingin, aku setuju membiarkan mereka datang ke rumah keluargaku di pinggiran kota selama beberapa hari. Tapi hanya beberapa hari. Aku tak mau ada anggota keluargaku yang tahu aku habis dari sana. Wah, aku tak percaya aku belum pernah ke sini selama 10 tahun. Tempat ini menyimpan beberapa kenangan indah masa kecilku, tapi juga beberapa yang tak terlalu bagus. Terutama satu yang menghantui. Kenapa kau tak bilang ke kami kalau keluargamu itu kaya? Akan sangat menyenangkan tinggal di mansion megah seperti ini. Tapi sepertinya keluargamu tak sering datang ke sini. Tempatnya sangat dingin dan muram. Ya, dia benar. Sejak hari itu, tempat ini tak pernah jadi rumah lagi bagiku. Hanya rumah kosong yang suram. Aku masih larut dalam pikiranku saat suara memekakan telinga dari benda pecah berasal dari lantai atas. Kami semua bergegas ke lantai atas untuk melihat ada apa dengan keributan itu. Dan kemudian Siren berdiri di sana di kamar orang tuaku. Vas yang pecah di kakinya. Dan parahnya, dia memakai gaun ibuku. Lepaskan sekarang juga. Siren hanya mengangkat bahu, melangkahi serpihan vas yang pecah itu, lalu melenggang ke seberang ruangan dan bahkan berhenti untuk berpose di akhir. Ini kan cuma gaun lama. Kenapa serius sekali? Aku sangat geram sampai-sampai saat dia jalan kembali aku menjegalnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Isaac dengan cepat membantu Siren berdiri. Lalu dia sembunyi di balik punggungnya lalu berakting menitikkan air mata buaya mengatakan aku mengganggunya. Oh, tolonglah. Aku cukup muak dengan si ratu drama ini dalam sehari. Jadi aku hendak menerjangnya untuk memberinya pelajaran. Tapi Isaac menghadangku. Maafkan Siren, dia itu kekanakan. Tapi kusarankan kau sebaiknya menenangkan diri dulu. Itu benar Hazel, mereka berdua tak membawa barang pribadi. Lagi pula, Siren hanya sedikit ceroboh. Kau sebaiknya perhatikan pacarmu baik-baik. Ganti pakaianmu. Jangan pernah sentuh barang ibuku lagi, paham? Sekarang aku siapkan ruangan untuk kita semua. Nah, hanya ada 2 kamar yang bisa dipakai di sini, karena kebanyakan kamarnya kotor dan tanpa perabot. Jadi, ku pakai sofanya lalu memberi 1 kamar untuk temanku dan kamar lainnya untuk sepasang kekasih itu. Tapi saat Siren menatap puas dengan meraih tangan Isaac untuk menuntunnya ke kamar mereka, Isaac cuma menepisnya dan bilang kalau aku bisa pakai ranjang itu dan dia akan pakai sofanya. Oh tidak, sofa itu milikku. Aku tak mau berbagi ranjang dengannya. Tapi Isaac mengacuhkan keberatanku dan merebahkan diri di sofa untuk mengakuinya. Zoe dan Ivy dengan cepat bergegas ke atas. Mereka penyebab kekacauan ini, tapi jelas tak satu pun dari mereka cukup berani berbagi kamar dengan Siren. Dasar sekumpulan seleb pengganggu yang menyebalkan. Bagaimanapun, aku kelelahan. Sudah waktunya aku istirahat. Cewek itu sebaiknya tak mendengkur. Siren mulai memasang white nose bodoh lalu langsung tertidur. Aku sebaliknya, meski sudah mematikan lagu pengantar tidurnya yang aneh itu, aku terus berguling-guling. Tidak ada gunanya, tak kunjung tidur. Jadi, ku tinggalkan kamar itu untuk mengambil air. Aku hendak turun ke bawah untuk mengambil air ketika ku dengar bunyi piano. Oh, Heart and Soul. Sudah lama sekali tak ku dengar melodi indah ini. Musik itu mengantarku ke sebuah ruangan di mana mulai terlihat siluet laki-laki dengan penuh gairah memainkan piano. Oh, kenangan. Tak ada yang lebih kusukai daripada duduk di samping ayahku dan mainkan lagu-lagu gembira dengannya. Tapi kemudian semua hancur berantakan dan belum kusentuh piano sejak itu. Ya. Hingga hari ini, aku duduk di sampingnya dan membiarkan jemariku meluncur di atas tuts. Aku tenggelam dalam melodi musik yang harmonis dan biarkan nada-nada itu membawaku kembali ke masa lalu. Hingga sebuah jeritan menyadarkanku, apa yang kalian berdua sedang lakukan?
Tinggal 3 langkah lagi. 3, 2, 1. Sophie! Ya ampun, ketahuan. Oke. Jadi, karena hari ini di sekolah aku merayu seorang teman untuk mencoba memainkan skateboardku. Tapi ayolah, bagaimana aku bisa tahu kakinya akan patah? Ups, aku sudah menelpon ayahmu dan dia mengatur pemindahan sekolahmu. Apa? Apa ibu anak-anak lain terlalu lebay seperti ibuku? Ayahku sering berpergian untuk urusan bisnis, jadi biasanya cuma ada aku dan dia. Tapi pada dasarnya kami cuma berduaan saja. Semua hal yang kulakukan sepertinya membuatnya kesal. Bermain skateboard atau berpesta, bahkan bernapas kurasa. Astaga, apa dia tidak ingat bagaimana rasanya menjadi muda? Atau dia terlahir sebagai kutu buku? Lalu setiap kali terjadi sesuatu, dia selalu menelpon ayah dan mengadu padaku. Ini dia. Oh, hai ayah. Sophie, semuanya sudah beres. Kamu akan pindah ke SMA Kings West minggu depan. Tapi ayah, aku tidak mau pindah sekolah. Kamu sendiri yang menyebabkannya, Bu Muda. Aku punya teman lama yang mengajar di sana. Aku sudah menyuruhnya untuk mengawasimu. Jadi, sebaiknya kamu jangan aneh-aneh. Dia pikir dia bisa membuatku takut. Terserah. Aku tidak takut pada guru yang rewel. Jadi, tibalah hari pertamaku di tempat ini. Dan guru yang teman ayah ini, Bu Janet Clark, tidak berhenti mewawancaraiku ke arahku. Dan dia terus memanggilku untuk menjawab pertanyaan bodohnya. Tidak, terima kasih. Aku perlu menghidupkan kelas yang membosankan ini. Jadi, ketika guru keluar ruangan, aku langsung mengoles vaselin pada tutup botol airnya. Lucu sekali melihatnya gagal membukanya dan berakhir dengan tangan yang kotor. Kemudian ketika dia bertanya kepada kelas siapa yang bertanggung jawab, aku menyeringai sambil mengangkat tangan. Di lain waktu, aku memasang trompet di kaki kursinya sehingga saat dia duduk terdengar suara yang sangat keras, seperti dia baru saja kentut. Hebat! Bagaimana bisa kamu membuat lelucon gila seperti itu? Kamu bakal lebih baik dariku. Aku membeku selama beberapa detik. Siapa cowok tampan ini dan kenapa aku tidak memperhatikannya sebelumnya? Ternyata dia adalah Dylan, dan sepertiku, dia cenderung sering mendapat masalah. Kami sedang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat ketika aku merasakan sebuah tangan menepuk bahuku. Itu adalah Bu Clark. Dia membawaku ke koridor dan aku mengira dia akan memarahiku. Tapi yang mengejutkan, dia tak marah atau apapun. Malah dia bertanya apakah aku mengalami kesulitan. Aneh sekali. Keesokan paginya, aku hendak masuk ruang kelas ketika beberapa cewek populer menghentikanku. Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Lebih baik ketahui tempatmu, pemula. Dia cuma orang biasa. Apa yang kamu pikirkan, Rebecca? Tidak mungkin Dylan menyukainya. Menjauhlah dari Dylan, kalau tidak. Permisi? Gadis angkuh ini baru saja berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Dan begitulah akhirnya kami saling menjambak rambut sampai aku berhasil memegang pergelangan tangannya dan hendak memberinya lemparan bahu pamungkasku. Lalu Bu Clark turun tangan. Si ratu lebah dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Lalu Bu Clark membawaku ke halaman sekolah untuk berjalan-jalan. Dia memberitahuku bahwa gadis itu adalah Rebecca, mantan pacar Dylan. Oh, betapa menyedihkannya. Becky masih belum move on dari mantannya. Kemudian Bu Clark melanjutkan bertanya apakah aku benar-benar merasa baik. Karena menurutnya pasti ada alasan di balik perilaku memberontakku. Cuma begitu, emosiku menjadi lebih baik. Dan aku mengatakan betapa aku benci pindah sekolah. Dan satu-satunya hal baik tentang tempat baru ini adalah Dylan. Dan apa kalian bisa mempercayainya? Dia sebenarnya memberiku beberapa tip merayu untuk membuat Dylan terkesan. Dan juga menyuruhku mengirimnya pesan jika aku punya masalah. Mungkin aku salah mengenai Bu Clark. Dia sebenarnya cukup keren. Dan aku mulai sering berbicara dengannya. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam dan melihat ibu di tempat tidurku. iPad di tangan, membaca buku harianku di sana. Ibu, ayolah. Apa kamu bisa memberiku privasi? Sophie, ada apa dengan acara skating menuruni bukit? Kamu mau mati? Itu bukan urusan ibu. Ibu terlalu rewel. Dia tidak mengizinkanku memakai pakaian yang kuinginkan atau bahkan menjadi fangirl terhadap idola yang kusuka. Merasa sangat kesal, aku menelpon Bu Clark untuk melampiaskan rasa frustrasi ini. Dia sangat pengertian. Lalu dia berkata, orang dewasa terkadang juga melakukan kesalahan dan kali ini ibuku yang salah.
Kemudian aku berkata aku harus mendaftar untuk acara skating karena aku masih muda dan oleh karena itu aku harus berjuang untuk impianku. Aku berharap ibu memahamiku sepertimu. Kamu pasti menjadi ibu yang luar biasa. Anak-anakmu sangat beruntung. Dia terdiam sesaat lalu memberitahuku bahwa dia sangat ingin menjadi seorang ibu. Tapi dia sudah bercerai dan tidak punya anak. Adopsi aku. Aku lebih suka menjadi putrimu daripada putri ibuku. Lalu dia tersenyum lembut padaku. Berkat Bu Clark, kehidupan rumah tanggaku yang pengap terasa sedikit lebih baik. Sementara di sekolah, berkat perjodohannya, Dylan dan aku sekarang menjadi pasangan. Hore! Rebecca selalu menatapku kotor sepanjang waktu di kelas. Tapi sial, sayang. Dan hari jadi 1 bulan kami akhirnya tiba. Hari ini Dylan mengajakku makan sushi. Nyam! Tapi aku baru makan 1 gigitan ketika sosok yang aku kenal bergegas mendekat. Ibuku memelototi Dylan. Lalu menyeretku pulang. Jangan pernah bicara lagi dengan anak nakal itu. Dengarkan aku. Pengacau seperti itu cuma memberikan pengaruh buruk. Putuskan hubungan dengannya secepatnya. Ini gila. Tapi untungnya Dylan mengabaikan kegilaan ibuku dan kami terus pacaran secara diam-diam. Namun suatu pagi, aku mengirim SMS dan menelpon Dylan beberapa kali tetapi tidak ada balasan. Apakah ada yang salah? Kami baru saja mendapatkan kencan terbaik tadi malam, tapi sekarang seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bergegas ke sekolah, mencari Dylan. Dengan cemas bertanya kepada semua orang apakah mereka telah mendengar sesuatu darinya ketika Rebecca tiba-tiba mendekatiku. Dylan bisa saja mati berkatmu. Sepertinya kamu dan ibumu memang sama-sama gila. Oke, jadi ternyata setelah Dylan mengantarku setelah kencan kami, dia mengalami kecelakaan. Untungnya dia tidak terluka parah, tapi dia yakin seseorang telah merusak remnya ketika dia berhenti sebentar di kedai dekat rumahku. Dan iya, itu pasti ibuku, karena dia juga melihatnya meninggalkan toko. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia menghancurkan hidupku. Dylan putus denganku tepat setelah itu. Tidak mungkin aku tetap ada di dekatnya. Jadi aku mengemasi tas dan melarikan diri ke satu tempat yang aku rasa aman. Dan disinilah aku, di rumah Bu Clark. Akhirnya damai dan tenang. Oh, apa ini? Dia terlihat sangat cantik ketika dia masih muda. Aku membalik beberapa halaman lagi. Ya, kenapa pria ini mirip ayahku? Lalu aku melihat coretan. Janet Bob selamanya. Hah? Itu ayahku. Jadi dia bukan cuma teman lamanya. Dia adalah mantannya. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di kepalaku. Mungkinkah dia ibu kandungku? Mungkin ayah mengizinkanku pindah ke sekolahnya agar kami bisa bertemu kembali. Maafkan aku pasti terlalu banyak menonton drama TV. Tapi sejujurnya, betapa menakjubkannya jika dia adalah ibuku. Ibu kandungku benar-benar mimpi buruk. Aku pergi ke dapur untuk melihat Bu Clark menyiapkan makan malam. Dan mau tidak mau berseru. Bu? Dia menjadi sangat emosional lalu menarikku ke dalam pelukan hangat dan memanggilku putrinya. Tiba-tiba telepon berdering. Itu ayah. Dia menyuruhku segera pulang atau dia tidak akan memberikan uang saku. Bu Clark menyuruhku untuk tidak khawatir dan pulang. Tetapi aku harus menunjukkan sikap agar ibu tahu bahwa aku tidak akan mundur dengan mudah. Jadi sejak saat itu, begitu aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamarku tanpa melihat ke arah ibu. Dan juga setiap kali dia mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, aku terus membalas dengan, "Ada apa denganmu? Guruku menyuruhku melakukan itu. Jadi berhentilah bereaksi berlebihan." Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, ibu menelpon ayah. Lagi. Aku melaporkannya kepada Bu Clark seperti biasa, dan dia memberitahuku bahwa jika aku ingin ayah berhenti mendengarkan ibu, aku harus memberitahunya bahwa dia selingkuh. Apa? Bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah Bu Clark masih mempunyai perasaan terhadap ayahku? Apakah dia hanya bersikap baik padaku sehingga dia bisa kembali ke kehidupannya? Setelah itu, aku tidak banyak bicara dengannya dan berusaha menghindarinya di sekolah demi keamanan. Namun suatu hari setelah pelajaran, aku menemukannya menunggu di lokerku dengan wajah murung. Dia bilang ini hari ulang tahunnya, tapi seperti biasanya dia tidak punya siapapun untuk merayakannya. Seandainya saja kamu berada di sisiku tahun ini, putriku. Jadi aku setuju untuk pergi makan malam bersamanya. Dan demi kenyamanan, aku membuat reservasi di restoran ibu. Mungkin ini bukan ide yang buruk. Maksudku, Bu Clark mungkin bisa menjelaskan beberapa hal padanya, kan? Mereka mungkin bisa ngobrol banyak. Tapi begitu Bu Clark masuk,
Wajah ibu menunduk. Janet, apa yang kamu lakukan di sini? Restoran kami sudah penuh dipesan, silakan pergi. Keduanya berdebat sebentar dan aku tidak tahan lagi. Kenapa ibu begitu kasar? Dia guruku. Ibu kemudian pergi dengan marah sementara Bu Clark dan aku mengabaikannya dan melanjutkan rencana ulang tahun kami. Tapi saat dia sedang makan hidang lobster panggang, tiba-tiba mukanya jadi aneh, kemudian muntah. Kami membawanya ke ruang gawat darurat dan dokter mengatakan ini disebabkan oleh air pekak, obat pemicu muntah. Siapa lagi yang harus disalahkan? Bagaimana ibuku bisa begitu kejam? Sophie, aku baik-baik saja. Aku yakin ibumu tidak bermaksud jahat. Ibu tampak geram dan bergegas menghampiri Bu Clark. Aku harus menariknya kembali dan kemudian aku mengatakan dia tidak pantas menjadi ibuku. Dia terdiam dan menangis terseduh-seduh. Tapi sudah terlambat. Aku mengumumkan aku akan pindah rumah dan tinggal bersama Bu Clark saja. Jadi aku pulang dan langsung berkemas, lalu pergi. Tapi ibu tidak berhenti mengikutiku sepanjang minggu itu. Itu sangat menjengkelkan. Jadi, Bu Clark punya ide baru. Kita harus pindah ke suatu tempat di mana ibu tidak bisa menemukan kita. Hah? Apakah itu agak terlalu mendadak? Tapi hanya dengan cara ini aku bisa menyingkirkan ibuku yang aneh. Jadi, kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bu Clark merawatku dengan baik dan menyelesaikan semua prosedur perpindahan sekolahku. Beberapa hari pertama sangat menyenangkan. Kami bersenang-senang bersama. Namun, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Seperti dia memberiku pizza setiap hari. Cuma pizza dan pizza. Dia juga memaksaku memakai pakaian usang ini dan memanggilku pangsit, nama panggilan yang aneh. Awalnya aku hanya bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu, tetapi kemudian hal itu mulai menggangguku, jadi aku memintanya untuk berhenti. Tapi yang mengejutkanku, dia mulai menangis. Sepertinya aku terjebak dengan panggilan jelek ini. Segalanya di rumah tampak tidak menyenangkan dan sekolah baru sama buruknya. Sejak hari pertama, aku kembali menjadi sasaran gadis-gadis jahat. Namun suatu hari, ketika mereka mencoba menghentikanku melewati mereka, salah satu wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Hah? Bukankah itu kaos lama Alice yang kotor? Alice siapa? Kau tahu Alice? Si bodoh itu. Dia memakai kaos yang sama persis dengan tulisan smart tercetak di atasnya. Aku mengingatnya dengan jelas ketika aku sering menertawakannya betapa kurang ajar gadis bodoh yang mengenakan kaos sambil berkata smart. Ya Tuhan. Ya Tuhan, bahkan bekas puntung rokokku ditutupnya masih ada. Tapi dia sudah mati. Kemudian mereka semua saling memandang dengan ketakutan dan lari. Hah? Rasa dingin merambat di punggungku. Aku tidak tahu siapa Alice ini dan aku tidak mau tahu. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah aku harus segera keluar dari tempat ini. Jadi aku bergegas pulang untuk mengemas barang-barangku sebelum Bu Clark pulang kerja. Tapi sudah terlambat. Pangsit, kamu mau kemana? Kamu harus tinggal bersama ibu. Kemudian dia segera mengunci pintu, menyeretku masuk, dan mulai bertingkah seperti psikopat. Makanlah pangsitku, kenapa kamu begitu sedih? Ini pizza seafood, kesukaanmu. Maaf tidak membiarkanmu makan sebelumnya, tapi sekarang kamu dapat memperoleh semua yang kamu mau. Aku akan membelikan ini untukmu setiap hari. Karena panik, aku tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan wanita gila ini ketika seseorang menendang pintu. Itu adalah Dylan, diikuti oleh orang tuaku. Sophie, ini dia anak kami. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mendorong Janet menjauh dan langsung berlari ke arah mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menemukanku? Aku memutuskan untuk menyelidiki kasus remku yang rusak lagi. Karena beberapa hari setelah kecelakaan itu, aku kembali ke kedai. Dan seorang kasir bertanya apakah aku dan ibuku pulang dengan selamat beberapa hari yang lalu. Dia melihat seorang wanita yang mengaku sebagai ibuku, berjuang dengan sepeda motorku. Bilang ada masalah dengan sepeda motorku. Kedengarannya terlalu mencurigakan, jadi aku meminta mereka untuk memeriksa CCTV. Dan pelakunya bukan ibumu seperti yang kita duga, tapi dia. Hah? Kenapa? Dia membantu menjodohkan kita. Kenapa dia mau menyakitimu? Entahlah, mungkin dia mau semua orang salah paham dengan menyalahkan ibumu. Untungnya ponsel kita masih berbagi lokasi sejak kita kencan, jadi aku menemukanmu tepat waktu. Terima kasih banyak, Dylan. Ayahku dengan marah menatap Bu Clark. Janet, hubungan di antara kita sudah berakhir beberapa dekade yang lalu. Tolong tenangkan dirimu. Konyol sekali. Menurutmu siapa yang berasumsi kalau semua ini tentangmu? Pangsit adalah milikku.
Dia putriku dan dia tinggal bersamaku. Ia menangis terseduh-seduh, lalu mengakui semuanya. Mulai dari merusak sepeda motor Dylan hingga memasukkan obat muntah ke dalam makanannya sendiri untuk membodohi orang. Aku sudah mencoba semuanya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang lembut seperti dia bisa melakukan hal seperti itu? Setelah kebenaran terungkap, semuanya perlahan jadi masuk akal. Aku pulang ke rumah, tapi tetap saja pikiranku terus melayang kembali kepadanya. Dan kenapa dia melakukan itu? Sampai suatu hari, aku pulang dari sekolah dan terkejut melihat wanita itu duduk di sofa ruang tamu kami sambil minum kopi bersama ibu. Sejujurnya, aku agak takut saat melihatnya, tapi dia tidak terlihat tidak stabil seperti sebelumnya. Ternyata dia baru saja kembali dari unit psikoterapi. Dia menderita masalah kesehatan mental sejak Alice, putrinya, meninggal. Alice atau Pangsit adalah seorang remaja yang keras kepala, sama sepertiku. Dan karena ketegasan ibunya, dia pernah meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Dan tidak pernah kembali karena dia mengalami kecelakaan mobil yang parah malam itu. Jadi, begitu Bu Clark melihatku, tanpa sadar dia ingin mengubahku menjadi putrinya untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Sophie, aku benar-benar minta maaf atas rasa sakit yang aku timbulkan padamu. Aku membiarkan kesedihan menguasai diriku dan akibatnya aku menolak menerima betapa gelapnya tempat yang aku tinggali. Remaja itu rumit, tapi cobalah untuk lebih berpikiran terbuka dan tunjukkan cinta dengan cara yang benar. Sophie anak yang baik dan aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Dan semuanya berakhir dengan baik. Meski aku dan ibuku terkadang masih berdebat, kini kami berdua tahu cara mengendalikannya. Aku juga belajar berbagi banyak hal dengannya sehingga kami menjadi lebih dekat. Dan sekarang, saat dia menelpon ayah, tujuannya bukan lagi untuk mengadu padaku, tapi untuk membicarakan bagaimana hari-hari kami. Ngomong-ngomong, aku juga tidak perlu pergi kencan rahasia lagi. Dia pangeran menawanku. Berapa kali aku katakan padanya untuk tidak menghidupkan mesin. Pak, kami mencari titik pendaratan terdekat. Helikopter kami sudah kehilangan 2 mesin. Mayday, mayday, mayday. Jet Fly 457. Apa kau tahu siapa aku? Aku putri Tuan Anderson. Kutegaskan kau cari cara selamatkan kami segera. Uang tak akan selamatkanmu sekarang. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah diam dan berdoa. Tidak, tak boleh berakhir seperti ini. Ku coba mengangkat ponselku untuk mencari sinyal. Tapi Blade memukul tanganku, membuatnya jatuh ke tanah. Dan layarnya pecah. Hentikan omong kosong ini. Omong kosong? Sebenarnya aku sedang berusaha mengeluarkan kita dari kekacauan ini. Tapi yang kau lakukan cuma duduk-duduk di sana. Sebelum aku bisa selesaikan kalimatku, Blade berseru. Demi Tuhan. Lalu melompat keluar dari kursi pilot, mengenakan ransel besar dan menoleh padaku. Bersiaplah untuk terjun payung. Apa? Apa kau serius? Tak mungkin kulakukan itu. Itu satu-satunya cara, terserah kau. Toh aku juga tak keberatan loncat sendiri. Oh Tuhan, dia ini brengsek. Baiklah, tapi hal pertama yang akan kulakukan saat pulang adalah meminta ayah memecatnya. Kemudian Blade mengarahkan kami menuju pintu. Langitnya luas dan berbahaya sekali. Kuhela napas panjang. Ini sudah waktunya. Apa aku masih hidup? Aku menoleh ke kiri dan melihat Blade berbaring di sebelahku. Oh, dari sudut ini dia terlihat tampan. Tapi tunggu, kenapa dia tak bergerak? Oh Tuhanku, apa dia? Aku duduk lalu mengujangnya kuat. Kau tak boleh mati, kau harus keluarkan aku dari sini. Kau belum memberiku kesempatan untuk memecatmu. Shh, pelankan suaramu, bisa? Oh Tuhan, kau sudah sadar bahwa aku pulang sekarang juga. Aku mau pulang, bukan di tempat menjijikkan ini. Kau yang bersikeras untuk terbang denganku sejak awal. Itu bukan caramu bicara dengan nona mudamu. Dia memutar matanya padaku dan bergumam pelan. Tolong. Kau ini bukan nona muda. Kau hanya anak manja, bosku. Kalian percaya betapa kurang ajarnya pria itu? Oh ya, aku Mia, putri kesayangan dari CEO Ender X Corp. Dan si brengsek ini adalah Black, pilot pribadi ayahku. Aku tak tahu kenapa ayahku suka sekali dengannya. Dia itu sarkastik, blak-blakan, dan kasar. Alasan satu-satunya aku terbang dengannya adalah karena dia akan menjemput ayahku dari rapat di Rio.
Sementara secara kebetulan aku sedang butuh liburan akhir pekan di bawah teriknya sinar matahari tropis. Jadi, sekali dayung 3 pulau terlampaui, Tapi, ya, malah ini yang kudapatkan. Ups, betapa malunya. Kenapa perutku keroncongan begini? Mendengarnya, Blade langsung membuka ransel dan mengeluarkan sebuah sandwich. Kuulurkan tanganku mengambilnya. Tapi apa? Dia langsung menjejalkan ke mulutnya dan menyeringai padaku sambil mengunyah. Ya sudah, dia bisa simpan makanan payahnya itu. Di saat itu, kami dengar suara keras di langit. Kami mendongak dan melihat helikopter penyelamat. Aku melompat naik turun, melambai dan berteriak untuk dapatkan perhatiannya. Setelah beberapa saat, aku berbalik dan melihat Blade melakukan hal aneh. Kau ini melakukan apa? Ayo ke sini dan teriak. Ini bukan waktunya membangun rumah ranting atau apapun itu, Tuan. Tapi dia hanya memutar matanya dan terus melanjutkan. Beraninya dia. Jadi, aku melompat dan menendang keras tumpukan ranting yang dia susun. Astaga, pastinya dia terlihat kesal. Kenapa kau melihatku seperti itu? Kaulah yang terus lakukan semua omong kosong itu sekarang. Teriakanmu itu tak berguna di sini. Api ini adalah satu-satunya kesempatan mengirim sinyal tanda bahaya ke helikopter itu. Dan kau mengacaukannya. Kemudian dia bergegas pergi, meninggalkanku sendiri. Jadi, helikopter penyelamatan itu terbang pergi dan perjalanan bertahan hidup kami pun sayangnya berlanjut. Hei, pelan-pelan. Berapa lama lagi untuk sampai ke sungai bodoh ini? Dan coba tebak yang dikatakannya padaku. Kita hanya punya 1 botol air, jadi kalau kau tak mau mati kehausan, kusarankan kau diam dan terus berjalan. Bla bla bla. Tapi kami terus berjalan dan masih belum bisa menemukan sungai meski matahari sudah terbenam. Jadi kami harus membuat tenda darurat dengan parasut kami dan kami berdua perlahan-lahan tertidur. Keesokan paginya, rasa lapar yang berkecamuk membangunkanku. Blade masih tertidur, jadi aku merayap melewatinya dan menggeledah ranselnya. Oh, si brengsek itu sembunyikan apel dariku. Aku hendak menggigit apel itu. Saat tiba-tiba ada tangan merebutnya. Aku tak tahan lagi. Ini cuma apel. Kenapa kau? Hah? Sejak kapan Blade jadi sangat berbulu? Tunggu. Apa itu? Seekor monyet? Wah! Aku menjerit dengan keras dan monyet itu lari dengan sarapanku. Blade bergegas mendatangiku. Kau tahu apa, Tuan Putri? Itu satu-satunya makanan yang kita punya. Kemudian dia menarik tanganku untuk mengejar monyet itu dan coba tebak apa yang kami temukan. Ya Tuhan, ada helikopter kami di samping sungai. Kami sangat senang. Kami berlari ke sana dan saling berpelukan erat. Kami masih hidup dan kami punya cukup makanan untuk seminggu di sana. Oh, tunggu. Dia masih masuk daftar hitamku, jadi aku segera mendorongnya menjauh. Dia menggaruk kepalanya dan wajahnya memerah seperti tomat. Kurasa dia terkadang cukup menawan, tapi aku masih sangat kesal padanya. Seiring berlalunya waktu, kami mulai kekurangan makanan. Blade tetap gigih dan terus mencoba melakukan kontak lewat radio. Akhirnya, dia mendeteksi frekuensi itu dan kami mendapat balasan. Mereka menyuruh kami menunggu sedikit lebih lama dan besok pagi sebuah helikopter akan datang menyelamatkan. Akhirnya, ini merupakan malam terakhir kami di tempat mengerikan ini. Awalnya, Blade begitu dingin dan tak menyenangkan. Tapi, melalui hari-hari yang sulit itu, dia tampaknya sudah membuka hati dan sungguh menunjukkan sisi hangatnya. Kami bahkan menghabiskan berjam-jam ngobrol di malam itu, dan mendengarkannya membicarakan tentang masa kecilnya yang berat di panti asuhan dan cita-citanya untuk terbang bebas di angkasa. Itu hebat, kuharap aku punya mimpi untuk kudedikasikan diriku. Oh, kau tak punya? Sebenarnya, ya. Sejak ibu meninggal, ayah mulai lebih banyak bekerja. Aku merindukan kehidupan keluargaku yang bahagia kembali, tapi itu tak akan terjadi. Mungkin aku akan mendapatkannya lagi, tapi kali ini dengan tunanganku. Sungguh, kalau begitu dia pria yang beruntung. Hah? Apa maksud Blade dengan itu? Aku tiba-tiba merasa wajahku merona. Jujur, ngomong-ngomong soal tunanganku, aku baru tahu sejak tak sengaja kalau hidup mewahnya yang katanya dia punyai, semua rumah dan kendaraan, semuanya palsu. Aku agak bingung, tapi aku belum tanya langsung padanya. Seperti itulah, cerita kami berlanjut hingga fajar.
Syukurlah. Aku akhirnya keluar dari hutan mengerikan itu. Maya, apa kau baik-baik saja? Aku sudah sangat mengkhawatirkanmu. Chess? Oh, kalian berdua saling kenal? Chess ini tunanganku. Ceritanya panjang tapi akan kuceritakan padamu nanti. Sekarang ayo kita pergi. Malam itu, kami menginap di hotel sebelum pulang. Dan ya ampun, sungguh menyenangkan bisa kembali dimanjakan. Aku sedang duduk di ruang suite kami, memesan layanan kamar dan menunggu Chase. Kenapa dia lama sekali? Merasa sedih karena sendirian, kudapati diriku meninggalkan ruangan dan mencari Blade. Saat aku sedang jalan melewati lorong, tak sengaja aku menabrak petugas layanan kamar dan membuatnya menjatuhkan walkie-talkie-nya. Hati-hati, jangan mengacaukannya. Itu terdengar seperti... Tidak, itu tak mungkin. Apa yang membuat nada mudaku ini datang jauh-jauh ke kamarku? Tentang yang kukatakan padamu kemarin, tentang Chase, aku tak menyangka kau mengenalnya, jadi tolong tetap rahasiakan itu. Ya, sebenarnya kurasa kau perlu tahu ini. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi, jadi dia mengangkatnya. Percakapannya terdengar serius. Kemudian dia berkata padaku, kamera bandara telah diperiksa dan seseorang telah merusak helikopter itu. Mereka akan mengirimiku rekamannya. Kami berdua melihat video itu dan kulihat ada pria muda asing mendekatinya sebelum heli lepas landas. Tunggu. Kenal pria itu? Dia petugas layanan kamar yang baru aku temui. Oh, aku punya firasat jelek soal ini. Kami harus temukan dia sekarang. Hah? Bau apa itu? Itu sangat mengganggu hidungku. Kutanya Blade apa dia juga menciumnya dan dia hanya mengangkat bahu dan berkata dia hanya bisa mencium bau parfumku. Lalu ada bunyi klik di pintu. Kami segera ke sana, tapi pintunya macet. Blade menelpon meja resepsionis tapi tak ada jawaban. Jadi ku ambil ponselnya dan menelpon kamarku dengan harapan Chase akan mengangkatnya. Tapi tidak. Aku mulai batuk-batuk. Pasti ada bau aneh di sini. Jadi aku segera ke kamar mandi, merendam handuk dan memberikan selembar untuk Blade menutup mulut dan hidungnya dengan itu. Kemudian ku ambil vas dari meja dan melemparkannya ke jendela. Prank. Wow, lemparan yang bagus. Untungnya kami hanya berada di lantai kedua, jadi dengan bantuan Blade, dengan mudah kami lompat ke tanah. Kemudian kami segera ke resepsionis untuk verifikasi identitas staf hotel yang mencurigakan itu. Lalu lari langsung ke Chase. Apa kalian berdua baik-baik saja? Ada apa dengan kebocoran gas itu? Chase dengan khawatir bertanya pada kami berdua, lalu dia berbalik untuk memaki manajer hotel itu. Hah? Bagaimana dia bisa tahu soal itu? Blade dan aku saling menatap bingung, tapi tak satu pun dari kami berkata apapun. Itu sungguh mengerikan, Chase. Aku sangat takut. Kumohon tinggallah bersamaku. Aku tak ingin sendiri. Aku pura-pura menangis sambil bersandar di bahunya. Kemudian, sementara Chase bicara dengan resepsionis, aku menoleh ke Blade dan memintanya menelpon polisi untuk temukan staf hotel mencurigakan itu. Sore itu, sebelum check out, polisi menelpon mengatakan mereka telah menangkap tersangkanya. Jadi, kami bertiga pergi ke kantor polisi. Segera saat polisi memandu petugas layanan kamar itu keluar, dia langsung menunjuk ke Chase dan mengatakan, dia adalah orang yang menyewaku. Chase tampak terkejut, menyangkal tuduhan itu, dan mengancam akan menuntutnya jika dia terus melanjutkan fitnah ini. Berhentilah pura-pura, Chase. Aku sudah periksa dan aku tahu kau gunakan kartuku untuk mengirim pembayaran besar ke orang yang sama, orang itu. Semua yang kulakukan adalah mencintaimu dengan segenap hati. Jadi kenapa kau mencoba menyelakaiku? Tidak, aku tak pernah ingin dirimu terluka. Hanya saja, kenapa kau selalu bersamanya? Apa maksudmu? Aku membencimu, Blade. Kenapa kau selalu ikut campur dengan urusanku dan mengacaukan semuanya? Aku hampir saja mencapai tujuanku, lalu kau muncul dan mengacaukan semuanya. Jadi, ternyata Chase menargetkan Blade, bukan aku. Mereka berdua tumbuh besar bersama di panti asuhan. Sebagai seorang anak, Chase adalah anak yang licik dan suka menipu orang lain demi kesenangan. Jadi para biarawati menugaskan Blade mengawasinya. Blade hanya ingin yang terbaik untuk temannya. Jadi diikutinya Chase di setiap langkahnya dan berusaha menghentikannya dari semua rencana pencurian kecil-kecilan dan penipuan cinta. Jadi Chase benci pada Blade dan ketika mereka berdua meninggalkan panti, mereka saling hilang kontak. Secara kebetulan, suatu kali saat Chase tiba di rumah menjemputku, dia melihat Blade.
Jadi khawatir dia akan mengungkap latar belakangnya yang kurang mampu, dia berencana menyingkirkannya untuk selamanya. Aku tak peduli berapa banyak uangmu. Aku sudah tahu kalau kekayaanmu yang mencolok itu dibuat-buat, tapi kukira kau punya alasanmu dan tak nyaman untuk memberitahuku kebenarannya. Tapi itu tak masalah, karena aku masih ingin bersamamu. Tapi, apa yang menurutku tak bisa diterima itu sifat aslimu yang penuh tipu daya dan kejam. Aku tak mau ketemu dirimu lagi. Aku menangis dan Blade menenangkanku. Sedangkan Chase, dia masih memohon padaku untuk memaafkannya saat polisi menyeretnya pergi. Butuh waktu lama bagiku menerima apa yang dilakukan Chase. Tapi, untung bagiku, aku punya Blade yang menjagaku. Yep, itu benar. Sekarang kami resmi pacaran. Akhirnya, aku punya pacar impianku yang baik hati, setia dan berjiwa petarung. Kami memang pasangan yang serasi, bukan begitu?